Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aksyana di Rumah Quran Aksyana. Alhamdulillah sahabat Aksyana semua, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, sangat spesial dan luar biasa. Beliau ini adalah alumni angkatan 5 Muslim Akademik Muslim Muslim. Beliau ini adalah angkatan 5 Muslim Akademik Quranik sih. Mika Mika tuh katanya kagak nyambung soalnya. Beliau merupakan alumni dari Muslim Quranik Academy Asyana atau kita kenal dengan Mika di angkatan 5 ya. Dan beliau ini salah satu angkatan pertama dari teman-teman disabilitas netra atau kita kenal biasanya teman-teman dari tunanetra. Namanya adalah Bang Zainal. Assalamualaikum Bang Zainal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bang Zainal? Alhamdulillah baik Bang Hamzah. Alhamdulillah, ini pertanyaan basa-basi dulu ya Bang Zainal ya. Siap. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Alhamdulillah Bang Zainal, kalau ngomong tentang Bang Zainal ini luar biasa banget teman-teman ya. Dari ketemunya waktu itu di Mika angkatan 5 dan beliau ini selama 6 bulan belajar di Rumah Quran Aksyana, dapat peringkat berapa Bang Zainal waktu itu? Alhamdulillah dapat 3 besar masuk. Masya Allah ya, peringkat 3 terbaik ya. Masya Allah itu bukan hanya bareng sama teman-teman yang mohon maaf tunanetra ya, tapi sama teman-teman yang awas juga. Kalau disebutnya tuh awas maksudnya seperti kita gitu Bang Zainal ya. Non disabilitas. Non disabilitas yang normal matanya bisa melihat dan sebagainya. Nah, Bang Zainal ini menarik banget karena sebenarnya Bang Zainal ini sekarang udah makin keren, Masya Allah ya. Semenjak lulus dari Mika, lulus juga dari pesantrennya di daerah BSD ya. Apa namanya Bang Zainal? Di daerah Serpong, di situ lebih tepatnya. Namanya apa? Itu Yayasan Rodatul Mahfudin. Yayasan Rodatul Mahfudin. Itu khusus teman-teman disabilitas netra. Disabilitas netra ya, Masya Allah ya. Dan Bang Zainal berapa tahun di sana? 5 tahun. 5 tahun dari kelas? Dari kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP sampai lulus SMA dan sekarang udah lanjut kuliah apa kerja nih Bang Zainal? Kuliah, Bang. Di mana tuh? Di Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri? Iya. UNJ? UNJ. Keterima? Alhamdulillah keterima. Masya Allah, gokil. Keterima. Alhamdulillah keterima. Di UNJ? Jadi, mohon maaf nih, di UNJ, itu tinggal di UNJ apa gimana? Kebetulan rumah sih di Tangerang Kota, di Cipondo lebih tepatnya Bang. Oh, Cipondo. Di Cipondo. Sebelahnya Cicago? Bukan. Itu Amerika ya? Dekat Rawa. Oh, dekat Rawa. Ya. Tapi bukan di Rawanya. Oh, enggak dong. Kalau di Rawanya enggak di sini dong. Saya ngerti juga nama orang Rawa gitu kan. Di Cipondo, kuliah di UNJ. Iya. Pulang pergi? Pulang pergi. Diantarin? Enggak. Hah? Enggak. Naik ini, dari rumah, pesan ojek online ke stasiun. Pesan ojek online? Iya. Pesan sendiri apa dipesan orang tua? Pesan sendiri. Pesan sendiri? Iya. Yang benar. Bener. Terpraktekin ya. Oke. Pesan ojek online sendiri dari rumah, terus? Iya. Terus naik ke ini naik ke abangnya? Ya, bukan, naik motor ke motornya. Oh, naik motornya dulu kan? Dulu. Ya, kalian naik motornya sampai stasiun. Sampai stasiun. Berarti nggak langsung ke UNJ? Enggak. Ke stasiun kereta, KRL, naik KRL, baru sampai dari stasiun Polis kan, KRL Polis. KRL Polis. Terus ke Manggarai, dari Manggarai baru naik Transjakarta. Dari Manggarai naik lagi Transjakarta? Iya, transit lagi. Sampai halte Rawamangun UNJ, dari situ baru ke kampusnya. Jalan kaki? Jalan kaki. Yang benar? bener. Pulang pergi setiap hari gitu? Iya, pulang pergi. Bisa sendirian? Nggak ditemenin? Nggak ditemenin, sendiri. Kecuali kalau misalnya di KRL-nya ya, alhamdulillahnya ada petugasnya yang standby buat bantu buat pindah-pindah peron, naikin naik masukin ke keretanya gitu, sama di haltenya gitu. Udah berapa lama kayak gitu? Ya kurang lebih 3 semester ini Bang. Alhamdulillah nanti September mau masuk semester 3. Wow. Dan nggak ada kendala apa-apa ya? Alhamdulillah nggak ada, janganlah. Jangan ya? Ada, iya. Dan nggak ada yang tanda kutip, maksudnya mungkin ada kejahatan di angkutan umum atau apa, kehilangan, nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Banyak orang-orang baik yang bantuin juga ya? Iya Bang. Tapi pas kuliah di UNJ ini, mohon maaf nih, sekelasnya sama teman-teman yang sama-sama disabilitas apa gimana? Satu yang disabilitas itu malah cuma dikit, jadi sisanya itu teman-teman non disabilitas. Artinya yang secara umum kayak ya normal gitu aja gitu ya? Fisiknya normal. Kalau Bang Zainal kan spesial nih gitu. Ya, betul. Oh,
Itu tapi dalam tanda kutip emang udah berjalan umum atau hal yang baru di UNJ itu kayak gitu? Sebenarnya hal kayak gitu sih udah umum sih Bang, karena Oh. ada undang-undangnya, saya lupa undang-undangnya pasal berapa Oh, gitu, nggak tapi usah diingat nggak apa-apa, ntar iya. kalau ingat jadi ahli hukum. Iya, betul betul. Iya, gitu, udah ada undang-undangnya, jadi setiap instansi pendidikan segala macam itu wajib menerima disabilitas tuh Oh. 2%, 1 atau 2% gitu. Jadi dari 40 misalkan wajib ada 1 atau 2 yang disabilitasnya. Zainal sendiri kesulitan nggak ngejar pelajaran bareng teman-teman yang awas tadi atau non disabilitas? Alhamdulillah enggak sih, karena disesuaikan kan materinya dari Oh. dosen gitu, pembelajarannya juga disesuaikan. Misalkan ada presentasi nih, Iya. misalkan kan ada, kalau dosen presentasi kan nampilin PowerPoint ya, PPT gitu kan. Nah, itu nanti di slide-slide-nya itu nanti dosen apa ya, ngejelasin gitu. Jadi slide-nya poinnya ini gitu kan, dibacain, nanti dijelasin lagi gitu, atau nanti setelah presentasi PPT-nya dikirim ke kita gitu, jadi kita bisa pelajarin sendiri gitu, karena Tahu PPT dikirim ke kamu lewat WhatsApp, iya, kamu pelajarin sendiri. iya, Kayak gimana caranya belajarnya? ada screen reader ya Bang. Scan readernya. Iya, screen reader itu pembaca layar atau Iya. software yang di Android atau di laptop gitu ada. Itu kamu udah bisa pakai sendiri. Udah bisa. Ntar jadi outputnya jadi hasilnya suara gitu. Iya, audio jadinya. Oh. Jadi kalau slide-nya ada tulisan apapun itu udah langsung jadi audio gitu ya? Iya. Jadi nggak bisa dong slide-nya cuma kayak poin-poin doang, jadi harus lengkap gitu ya, karena mau dipelajarin ulang gitu kan? Iya, atau bisa juga pakai AI Bang, jadi AI. slide-nya iya dirubah ke audio, jadi kayak podcast gini juga, jadi ngebahas slide itu tapi dalam bentuk audio dan podcast gitu Bang. Kamu bisa pakai AI juga? Bisa. Gokil. Ini Bisa. di luar pengetahuan saya sebelumnya, Iya. jadi ternyata dengan kemampuan kita sebagai manusia gitu ya, teknologi makin berkembang, transportasi juga makin nyaman, ini sangat ngebantu Bang Zainal banget dan teman-teman disabilitas netra lainnya juga gitu ya. Betul. Berarti Bang Zainal di sana dari satu kelas atau mungkin satu angkatan lah ya, teman-teman disabilitasnya ada berapa? Satu angkatan itu ada 1, 2, 3, 5. 5. Iya. Dari berapa ratus orang? Dari 120. Wow. Dan kalau mohon maaf nih, kadang-kadang kan kita kalau bergaul gitu ya, ini kalau secara saya kalau waktu kuliah atau waktu sekolah, kadang kan punya circle-circlean tuh. Iya. Nah kalau di Bang Zainal sendiri, circle-nya tuh mainnya sama teman-teman yang sama-sama disabilitas netra atau campur aja gitu, seasik mungkin? Kalau dari saya sih berbaur aja gitu ya, campur gitu Bang. Jadi nggak ada circle-circlean gitu. Iya. Jadi ya sama yang awas main gitu ya, non disabilitas main, sama yang disabilitas juga main aja gitu ya. Betul. Enjoy aja gitu ya. Iya. Jadi apa namanya, tunanetra ini nggak jadi mental block atau penghalang Bang Zainal gitu ya. Betul. Keren banget Bang Zainal. Nah di pesantren kemarin itu masuk pesantren berarti ngapalin Quran apa belajar Quran apa cuma pesantren belajar agama biasa? Alhamdulillah ngafalin Quran juga, sekolah formal juga gitu. Wow, ngapalin Quran? Berarti bisa baca Quran Bang Zainal? Bisa. Dari kecil apa dari pas baru tunanetra? Qadarullah, saya tunanetranya itu dari kelas 2 SMP itu berarti berapa? 14 tahunan. Oh, 14 tahun. jadi, nah kemarin itu kita pernah ketemu sama teman-teman disabilitas netra yang lainnya Bang Zainal. Ada yang katanya buta dari lahir, dari dalam kandungan. Ada juga yang pas SD, SMP, SMA dan sebagainya. Dan beda-beda tuh. Ada yang karena main game katanya, terlalu dekat main HP-nya. Terus dioperasi sama dokter yang masih magang atau malpraktek gitu ya. Ada juga yang karena penyakit lain, ada juga yang dari dalam kandungan. Nah kalau Bang Zainal sendiri tuh gimana Bang Zainal? Kalau boleh cerita atau sharing ke kita, awal mula di kelas 2 SMP itu bisa tunanetra gitu. Aduh, panjang ceritanya nih. Wah, nggak apa-apa. Kita tinggalin. Aduh. Oke, boleh izin minum dulu. Boleh minum dulu. Ya, maaf. Oke, bentar. Oke. Jadi awal dari saya disabilitas center ya, tunanetra. Itu dari usia 14 tahun dan awalnya dari TK, SD sampai SMP kelas 1 itu saya sekolah di sekolah umum biasa gitu. Dan itu mata normal. Normal. Lihat
umum aja, nggak ada kendala kayak minus atau apa, nggak ada? Nggak ada. Jadi Oh. tulisan di papan tulis itu kelihatan gitu kan. Jelas. Jelas pokoknya bisa main sepeda juga, bisa main HP juga, pokoknya rutinitas yang biasa teman-teman non disabilitas itu lakukan gitu, pakai mata segala macam itu saya bisa. Oke. Sempat pernah belajar pakai motor juga di kelas 6 waktu itu. Berarti udah bisa nyetir motor? Iya, kelas 6? iya. Kalau olahraga main bola itu? Iya, main bola, main futsal. Futsal. Posisi apa? Kiper. Waduh, gokil, Kiper, jadi kiper. Gokil. Terus? Nah, habis itu di usia 14 tahun itu kayak saya tuh kena penyakit kayak step demam tinggi gitu. Demam tinggi, nggak tahu karena apa? Nggak tahu karena apa. Pokoknya waktu itu momennya pas banget abis Lebaran Idul Adha. Habis Idul Adha? Iya, habis Idul Adha, jelang berapa hari itu Ana masih ini kan libur kan. Jadi kelas 1 SMP itu kan kalau Idul Adha di waktu itu di MTS ya, waktu itu masih MTS, itu libur tau kan. Betul. Ada libur. Nah, habis itu Ana sakit step demam tinggi gitu 3 hari. Sampai berapa derajat gitu? Berapa? 39-an. 39. Iya. 38, 39 gitu ya. Nggak tinggi-tinggi banget sih kayaknya, tapi kayak tinggi itu. Tinggi ya? Kalau buat demam lumayan tinggi. Terus habis itu dibawa ke rumah sakit? Iya, dibawa ke rumah sakit kayak, oh ini mah demam biasa aja gitu kan. Kata dokternya cuman kayak, ya udah nanti juga sembuh gitu. Cuma dikasih paracetamol doang waktu itu kan. Itu ya udah pulang 3 hari. Terus demam itu disertain sama pusing gitu ya. Ada kayak pusing gitu. Jadi kayak buat jalan juga kayak muter-muter gitu, kayak sempoyongan kalau gitu. zaman sekarang orang bilang kayak vertigo gitu kali ya? Betul, ya vertigo. Kayak vertigo gitu. Nah, 3 hari itu kayak pusing. Terus di hari keempat hari kelima gitu kan udah mendingan tuh, tapi harusnya kan 3 hari udah masuk sekolah. Jadi anak tuh libur gitu kan. Saya tuh libur cuti lah gara-gara sakit itu, pusingnya belum reda gitu kan. Terus udah di hari keempat atau kelima itu kan udah harus masuk. Baru masuk sekolah. Terus bukan nih kan masuk pelajaran kan. Awal dari rumah ke sekolah tuh masih bisa jalan gitu kan, seperti biasa gitu kan. Jalan seperti biasa. Terus pas udah di sekolah itu buka buku kan, mata pelajaran udah dimulai tuh guru masuk. Kalau di buku tulis kan ada garis-garis pembatas buat nulis itu kan ya? Iya, betul. Buku bergaris. Iya. Buku tulis bergaris. Buat metain huruf-hurufnya gitu kan. Nah, kok garisnya nggak kelihatan, putih semua gitu kan. Di bukunya doang tapi? Iya, di bukunya. Tapi kalau meja guru masih kelihatan waktu itu? Masih kelihatan. Terus guru ngejelasin kok papan tulis juga putih semua, nggak ada spidol itu, nggak kelihatan gitu kan. Kenapa nih? Kaget kan, kaget gitu. Terus habis dari situ pulang. Itu belum cerita ke teman-teman, ke guru belum cerita. Ke orang tua? Abis itu kan pulang, cerita ke orang tua kan, ke mama waktu itu. Terus bilang, mah ini Jenal udah nggak ngeliat ya Pak, maksudnya buku kok nggak kelihatan garis-garis putihnya sama papan tulis kok udah nggak kelihatan gitu ya. Kenapa nih gitu kan. Kayak mama juga kaget gitu kan. Terus akhirnya mama ngomong ke papa. Habis itu baru dibawa ke Cipto waktu RSCM. Nggak dibawa ke sana, pengobatan segala macam berjalan 3 bulan. Kayak dokternya bilang ini katanya bakalan ada penurunan nih gitu kan. Penurunan penglihatan. Oh, pas 3 bulan itu didiagnosa seperti itu? Iya. Selama 3 bulan itu tapi emang udah dirasa ada penurunan? Selama 3 bulan itu belum. Oh, masih dikasih kayak tadi aja, maksudnya buku tulis nggak ada garisnya, papan tulis masih putih gitu ya? Iya. Nah, kata dokter kemungkinan akan ada penurunan penglihatan? Iya, penurunan penglihatan. Habis itu penurunan penglihatan. Habis itu kayak Ani juga kayak aduh gimana ya, kayak kalau benar-benar nurun sekolah gimana segala macam, jadi kayak kepikiran gitu kan. Betul. Terus itu pas di bulan keberapa, ke-4 atau ke-5, 4 kayaknya, setelah pemeriksaan sebulan itu berjalan gitu kan, kayak bener menurun gitu, kayak ngelihat tuh udah berbayang gitu, ngeliat lampu tuh kayak udah berbayang, terus kayak ngeliat orang tuh udah kayak remang-remang gitu kayak. Tapi dokternya nggak ngasih step by step apa itu buat mencegah itu atau buat menyembuhkannya? Kalau kata dokternya gimana waktu itu? Kalau kata dokternya bilang katanya ini sarafnya ini udah kena gitu katanya. Karena demam tadi ya? Kenapa? Nggak tahu dah.
Nggak tahu. Tapi demamnya sembuh waktu itu. Sembuh, udah sembuh. Pusingnya sembuh, demamnya sembuh, tapi sarafnya itu jadi ada pelemahan. Iya, sarafnya kata ini saraf ini yang kena kalaupun dioperasi, karena kan kalau dioperasi kan hanya bisa di bola mata atau kornea matanya doang kan yang dibenerin gitu kan. Oh, Kayak iya. misalnya katarak kan diambil ininya doang kan, selaputnya gitu doang. Iya, gitu. benar-benar. Nah, kalau yang di saraf kan susah kan, nggak bisa gitu kan. Jadi ya udah nggak bisa kata dokternya gitu. Terus akhirnya menurun di bulan ke-6 ya udah jadi low vision namanya. Low vision tuh waktu itu berarti penglihatan matanya hanya sedikit banget gitu ya? Iya, sedikit banget. Seperti apa waktu itu gambarannya sedikitnya? Sampai sekarang sih cuman bisa ngelihat cahaya gitu, jadi bisa bedain siang sama malam. Terus kalau kayak di ruangan ini kan ada lampu-lampu gitu, masih kayak kelihatan gitu. Tapi kalau buat kayak objek, gelas, orang segala macam itu nggak kelihatan lagi. Warna juga nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Hanya kayak hitam putih, ada cahaya atau nggak ada cahaya gitu ya? Iya. Wow. Dan itu dari 6 bulan setelah periksa ke dokter sampai sekarang seperti itu low visionnya? Iya. Tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan lagi? Iya. Tapi setelah itu berjalan kan itu umur 14. Sekarang usia berapa berarti? Usia 20. 6 tahun. Berarti kurang lebih Bang Zainal jadi disabilitas netra istilahnya gitu ya. Iya. Itu ada ikhtiar lain nggak buat nyembuhin matanya, atau udah kayak nanti dulu deh gitu, terima dulu aja apa gimana? Ikhtiar sih orang tuh nyoba kayak buat berobat di yang herbal gitu, kayak konsumsi apa gitu kan yang herbal gitu kan, tapi kayak nggak ada hasil gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu, mungkin Allah ngasihnya emang kayak gini gitu kan. Akhirnya dari sekolah yang lama itu, yang MTS itu keluar, habis itu masuk ke Makfufin, Yayasan Rodatul Makfufin itu. Yang di Serpong itu, makanya 5 tahun kan dari kelas 2 ya? Betul. Oke. Nah, awal-awal Bang Zainal ngalamin hal itu ya, pasti kan nggak mudah tuh, karena dari awalnya bisa ngeliat, bisa main futsal, bisa nyetir motor dan sebagainya. Terus Allah takdirkan sekarang seperti ini penglihatannya, hitam putih, hanya bisa melihat cahaya. Nah, Bang Zainal sendiri waktu itu gimana buat mengatasi hal tersebut, menerima takdir ini, berapa prosesnya, atau apa yang Bang Zainal rasakan gitu? Jujur waktu itu berat sih, kayak ya ibarat kayak umur 14 tahun itu kan kita ada, kalau di masa ini kan lagi masa kita remaja gitu kan, perlahan dari anak-anak ke remaja gitu kan. Nah, di masa remaja itu kan kayak kita tuh pengen tahu gitu kan, nyobain segala macam, kayak explore dunia gitu kan. Betul. Nah di situ kayak Allah ngasih saya nih disabilitas netra ini gitu. Jadi kayak saya ngerasa kayak wah, sampai teman-teman ngejauhin segala macem gitu kan, kayak nggak punya teman gitu. Tapi dari situ orang tua, saudara, terus juga guru-guru juga gitu, support gitu, terus kayak ngasih semangat ke saya gitu, biar saya tuh kayak ya udah gitu. Mungkin dari situ saya mikir kayak mungkin kalau misalnya saya nggak dikasih disabilitas netra ini, mungkin saya udah terjun ke pergaulan yang mungkin ya nggak bener gitu kan. Karena di umur-umur segitu kan orang-orang udah kayak yang mengekspor dunia, kayak ya remaja lah gitu kan, kayak rasa pengen tanya gede gitu. Tapi Allah kasih disabilitas netra ini, mungkin Allah sayang gitu kan sama saya gitu kan, biar saya tuh nggak Allah izinin buat nggak masuk ke hal-hal yang Allah nggak suka gitu kan. Terus saya punya pikiran kayak gitu. Terus akhirnya saya coba nih mau masuk sekolah gitu, karena masa sih saya udah di disabilitas netra nggak sekolah gitu. Akhirnya orang tua nyari dan ketemu SKH ITR Finito atau Yayasan Rodatul Makfufin itu gitu. Dari situ saya ketemu tuh teman-teman disabilitas netra. Saya pikir di sana juga paling teman-teman disabilitas netra kayak sedih gitu, nggak seru gitu kan. Akhirnya saya masuk ke situ, wah kok lucu gitu kan, disabilitas netra itu lucu gitu, unik gitu, punya keunikannya masing-masing gitu. Jadi saya kayak wah punya teman baru, punya guru-guru yang lebih sabar gitu, ngajarin saya juga benar-benar tulus gitu. Dari awal mungkin saya nggak bisa braille gitu kan, sampai akhirnya saya bisa menghafal Quran seperti sekarang. Menghafal Qurannya make Al-Quran braille juga berarti? Braille juga. Dan di situ di kelas 2 SMP baru belajar bacanya juga berarti? Iya, belajar baru benar-benar mengenal huruf braille. Saya dulu mikir kayak tunanetra tuh huruf buat nulisnya tuh kayak huruf biasa tapi ditimbulin aja gitu. Tetap kita nulis kayak huruf biasa tapi ditimbulin jadi huruf A gitu kan, kayak segitiga gitu kan. Nah, kayak gitu doang tapi dirabat. Tapi ternyata
kok titik-titik semua ini gimana bacanya gitu. Awalnya bingung, stres gitu ya. Iya. Karena Bang Zainal ini dari awal itu udah tahu huruf umum gitu kan. Mungkin kalau yang dari lahir ya nggak tahu huruf umum gitu ya. Tapi kan kalau ini Bang Zainal udah sampai umur 14 nih udah tahu banyak hal gitu kan. Jadi pas punya pikiran Braille itu, emang berarti nggak gitu juga ya? Enggak. Nah, bisa dicontohin nggak Bang Zainal? Bawa alatnya nggak? Buat nyontohin huruf Braille itu seperti apa? Bawa di tas. Di tas. Coba diambilin dulu ya. Iya, boleh. Sama tim ya. Oke. Ini saya juga. Oke, ini menarik banget nih. Jadi ternyata banyak yang belum tahu juga Al-Quran Braille itu berarti juga titiknya bukan kayak huruf Arab dititik-titikin, bukan? Bukan. Tapi huruf Braille jadiin Al-Quran gitu. Iya, betul. Nah, nih menarik nih Bang Zainal nih. Nih Bang Zainal udah bawa alat-alat ini buat kita biar makin kenal dan tahu sehingga bisa makin banyak bantu teman-teman disabilitas netra. Ini apa nih Bang Zainal nih? Kalau saya ngeliatnya kayak domino ini. Nah, coba maaf. Papan titik-titik hitam. Nah, ini namanya Braille text. Braille text. Apa ini tuh? Namanya Braille text. Jadi Abang Hamzah kan ngeliat di sini ada apa kolom gitu ya, dan ada baris sama kolom gitu ya. Nah, di setiap kolom ini kan ada 6 titik gini kan? Ya, 6 titik. Kalau teman-teman di rumah ngebayanginnya tuh kayak kita main apa? Domino atau gapleh gitu ya? Iya. Titik-titik yang ada di gapleh itu kan? Iya. Ada 6. Gitu. Ada 6 kan? Nah, dari 6 ini dikombinasiin nanti bakalan tercipta satu huruf atau satu angka atau satu simbol yang merepresentasikan huruf Braille itu gitu. Misal huruf A itu titik 1. Nah, kita tekan titik 1 itu nanti bakal jadi huruf A. Terus di kolom selanjutnya di titik selanjutnya 6 ini kita tekan lagi huruf B misalnya 1 2 gitu. Nanti jadi huruf B gitu. Jadi satu kolom ini terdiri dari 6 titik dan itu cuman bisa menghasilkan satu huruf atau satu simbol aja. Oke. Contohnya huruf A itu kayak gimana Bang Zainal? Nah, misalkan ini misalkan titik ini kan 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, huruf A itu ya kita tekan yang ini. Nah, ini huruf A, cetek gitu. Nanti kita balik. Nah, kita raba di sini. Ini huruf A gitu. Ini huruf A. Coba saya lihat dulu Bang Zainal. Jadi teman-teman huruf A itu di pojok kanan paling atas itu adalah yang timbul 1 di atas ini itu huruf A. Itu Bang Zainal ya? Betul. Ini berarti ini hitungannya gini, 1, 2, 3 ke bawah, 4, 5, 6. Iya. Yang satunya muncul itu A. Kalau B? Kalau B, coba. B gimana? Nah, tadi kan itu huruf A. Huruf A. Nah, misalnya saya bikin. Nih huruf A tadi nih. Oh iya, kebalik ya. Tuh. Oke, misalnya saya bikin sampai huruf E ya, coba. Nih, ini B, ini titik B titik 1 dan 2. Berarti yang 1, 2. Oke. Huruf C itu titik 1 dan 4. 1, 4 itu C. Iya. Terus huruf B itu titik 1, 4 dan 5. 1, 4, 5 D. Oke. Huruf E itu titik 1 dan titik 5. 1, 5 itu E. Ya, nah coba Bang Hamzah pegang. Oh, dan ini tinggal diraba aja hasilnya gitu ya? Iya. A, titik 1-nya naik gitu ya, atau nggak bisa diraba. B itu berarti 1 sama 2, atas ini sama bawah sini. C itu 1, 4 sama 6. Enggak, 6-nya enggak. Oh, 6-nya enggak. 1 dan 4 ke atas samping itu ya. Iya. 1 dan 4 itu harus gini nih, atas dua-duanya ya. Iya. C. D itu tambah 1. Jadi atas yang C itu 1, 4 sama 5. Ya kan? E itu 1 dan 5 aja. Wah. Keren. Bang Zainal belajar ini waktu itu. Belajar. Dan sekarang bahkan baca Quran udah dengan huruf Quran seperti ini. Iya. Bahkan katanya udah hafal Quran juga. Ya, alhamdulillah sudah hafal. Masya Allah. Ya Allah kasih. Berapa juz? Allah amanahin sih alhamdulillah 6 juz. 6 juz. Iya. Masya Allah. Iya. Saya aja belum sampai segitu loh. Masya Allah. Iya. Keren banget Bang Zainal nih. Ini dimotivasi buat kita semua teman-teman ya. Bang Zainal mulai baca Quran dari huruf Braille. Hafalin juga pakai huruf Braille. Dapat 6 juz selama di pesantren itu 5 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ya. Apa Bang Zainal semangatnya buat bisa, kan gini ya, kalau saya memikirnya gitu ya. Kan Allah ngasih saya kekurangan. Ya udahlah ya, Allah sih maafin juga kalau saya mungkin baca Qurannya nggak sebanyak orang pada umumnya. Atau nggak saya juga ya, kan nggak usah kayak ngapain sih harus pesantren, atau nggak sholat di masjid dan sebagainya kan. Kalau ada keterbatasan, Allah sih maklumin, udah di rumah aja. Ngapain jauh-jauh dari Cipondoh, nuntut ilmu sampai ke UNJ, ke sini Ciputat Timur, ke Aksyana, ikut kelas tambahan, kelas apa, public speaking, kelas tauhid gitu kan, soft skill dan sebagainya. Apa yang buat Bang Zainal semangat buat tadi bangkit dari pas
ngerasa pas umur 14 kok begini ya? Itu gimana Bang Zainal? Momen apa dan apa? Mmm, apa ya, kalau momen sih banyak ya momen, terutama waktu saya ngelihat, orang tua sih sebenarnya. Ya waktu saya, tahu kalau orang tua tuh biayain saya sekolah, biayain saya hidup gitu kayak, kerja banting tulang itu kayak pagi, siang, sore, malam gitu kayak apa ya, nggak ada capeknya gitu. Jadi saya termotivasi sih dari situ sih. Kayak, terus juga saya, apa ya, ada, guru saya ngasih tahu, satu hadis kalau kayak sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak gitu kan, buat orang lain gitu. Hmm. Nah, itu, dari situ saya, kayak walaupun saya mikir kayak saya disabilitas netra nih, ya setidaknya saya bisa bermanfaat buat orang tua saya, buat keluarga saya, dan mungkin, bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi, walaupun saya disabilitas netra, saya, bisa nih bermanfaat gitu, dan itu sih titiknya di mana saya kayak harus, belajar, harus, mengembangkan diri lebih baik lagi. Masya Allah. Ini keren banget nih. Jujur ini mungkin podcast terbaik Aksiana sampai ini nih. Luar biasa Bang Zainal ya. Jadi Bang Zainal, kalau kita ulik sebentar ya tentang orang tua. Tadi kan motivasi trigger itu dari orang tua ya. Karena orang tua kerja keras, bisa menyekolahkan, membiayai kehidupan Bang Zainal. Orang tua emang kerja apa Bang Zainal? Kalau orang tua kalau ayah itu, ini sih, montir motor gitu. Oh, montir, punya bengkel? Punya di rumah sendiri gitu kayak paling orang, benerin terus, bapak benerin sendiri gitu, nggak kayak bengkel resmi gitu, enggak gitu. Jadi Oh, jadi kayak punya rumah nih, dia di rumah itu udah buka bengkel tuh, ada yang mau benerin, tinggal nitipin aja atau dibenerin gitu? Iya. Oh. Tuh, terus ibu rumah tangga sih. Rumah tangga, jadi emang bener-bener dari bengkel aja ya? Iya. Masya Allah. Mungkin itu yang buat Bang Zainal, karena tiap hari mungkin kalau di rumah lihat ayahnya langsung lagi benerin motor gitu sebagainya ya. Rasanya pengen juga bermanfaat gitu buat orang tua kelak gitu ya. Iya. Masya Allah. Emang cita-cita Bang Zainal, mohon maaf ya Bang Zainal, kok boleh tahu ya, pas masih ngelihat sama pas sekarang Allah takdirkan disabilitas seperti ini, ada perbedaan cita-cita dan rencana masa depan nggak? Ada. Ada. Ya, dulu kecil TK pengen jadi astronot. Astronot. Kenapa mau jadi astronot? Kayak ngeliat film kayak seru aja gitu, jadi astronot bisa terbang ke bulan gitu. Terus SD berubah lagi gitu. Apa SD? SD pengen jadi apa namanya, jadi tentara, keren kali ya, jadi tentara nembak-nembak gitu kan. Mau nembak siapa emang? Iya bisa ya bawa senjata bela negara lah gitu. Terus kira pas tunanetra, disabilitas netra gitu kan, ya jadi kayak berubah gitu. Terus kayak saya mikir kayak disabilitas netra yang saya kenal kan kayak teman-teman yang lain mungkin nggak seberuntung saya, mungkin kayak jangankan sekolah gitu ya. Mereka mengenal huruf Braille itu aja masih banyak yang belum gitu, apalagi kayak Al-Quran Braille gitu kan. Buat mereka itu kayak itu benar-benar kayak masih hal yang apa ya, langkah gitu buat mereka bisa belajar Braille itu, karena kebanyakan ya disabilitas netra itu terlahir dari menengah ke bawah gitu, dan nggak memungkinkan buat belajar Al-Quran Braille gitu, karena sekolah-sekolah yang menyediakan kayak Al-Quran Braille atau pembelajaran Braille itu sebenarnya masih belum banyak, tapi masih kadang disabilitas netra yang lain itu masih terhalang orang tuanya gitu kan, buat kayak orang tua khawatir gitu buat kayak nyekolahin mereka gitu, jadi kayak dikurung di kamar aja gitu. Dan saya kepikiran tuh dari situ kayak wah harusnya teman-teman disabilitas netra ini bisa nih belajar lebih lagi gitu, dengan cara saya mungkin bisa jadi guru gitu. Saya sekarang cita-cita saya pengen jadi guru yang bisa mengajarkan teman-teman disabilitas netra yang lain. Allah, Masya Allah. Berarti jurusannya sekarang di UNJ guru? Iya, PKH masuknya ke Fakultas Pendidikan itu guru. Allah. Dan ini pakai rompi Generasi Nusantara Gemilang. Iya. Apa ini? GNG, Generasi Nusantara Gemilang. Iya, dijelasin lagi. Iya. Itu apa itu? Itu lembaga yang dimana alhamdulillah saya diamanin buat jadi dutanya, duta Generasi Nusantara Gemilang, dan itu proyek yang saya lakukan di organisasi atau komunitas ini adalah menyebarkan
Al-Quran Braille kepada teman-teman disabilitas netra yang mungkin belum punya gitu, dan juga mengajarkan buat teman-teman disabilitas netra yang belum kenal atau belum bisa baca Al-Quran gitu, karena walaupun mereka disabilitas netra tapi mereka tetap harus bisa baca Al-Quran, karena yang pada akhirnya kan Allah bakalan menghisap gitu ya, atau memberikan hukuman di akhir gitu kan, bakalan dihisap nanti gitu. Jadi biar mereka tuh kayak tetap dapat perlindungan dari Allah gitu, walaupun mereka ada dikurangin dosanya lewat mata, tapi tetap mereka harus bisa baca Al-Quran, karena Al-Quran itu kan pedoman kita gitu. Jadi, iya, jadi alhamdulillah sih bisa diamanin jadi duta generasi Nusantara Gemilang ini, kayak tujuan sama saya gitu. Jadi kayak seneng banget gitu. Jadi belum lulus aja udah kepake ilmunya Bang Zainal, luar biasa. Dan tadi quotes-nya tuh keren banget ya. Walau mungkin hisap mata kita udah dikurangin karena kita nggak bisa ngeliat, tapi tetap kita ada hisap buat bisa baca Al-Quran. Wah. Ini saya mungkin dan mungkin teman-teman yang hari ini belum baca Al-Quran tuh pasti malu banget dengar kata-kata tadi, karena wah jauh ya kita tuh ternyata. Pertama kita mungkin hisap matanya juga udah berat banget, karena kita sampai sekarang ya masih ada dosa-dosa dari mata gitu Bang Zainal. Terus buat dapat pahala matanya, buat dari baca Quran yang masih kurang. Tapi Bang Zainal bukan dengan ngelihat loh, tapi dengan meraba loh mereka. Ya, dengan meraba Al-Quran tersebut, membacanya, memahaminya, bahkan mendengarkannya, itu semangat sekali. Nah, kalau buat Bang Zainal, apa sih arti Al-Quran dalam hidup Bang Zainal ketika Bang Zainal mengalami hal ini? Al-Quran itu sebagai apa sih buat Bang Zainal? Kenapa Bang Zainal sampai rela, sampai berusaha ngafalin, bahkan mau ngajarin juga? Arti Al-Quran menurut saya, Al-Quran itu pedoman hidup, terus juga kayak kalau kita dengar Al-Quran gitu tenang gitu, jadi kayak bener-bener penyemangat hidup juga. Kayak di dalam Al-Quran itu kita juga bisa mempelajari gitu, bagaimana sih kayak kekuasaannya Allah, nikmat-nikmat Allah gitu. Jadi buat pengobat hati lah, karena kan saya tunanetra gitu kan, jadi pasti sering overthinking gitu kan, karena kenapa sih Allah ngasih saya disabilitas netra ini gitu, kenapa nggak yang lain gitu, kenapa ke saya gitu kan. Ternyata dari Al-Quran ini saya belajar kayak nikmat Allah tuh banyak ya gitu, walaupun saya nggak dikasih penglihatan gitu kan ya, itu tadi mungkin Allah sayang sama saya gitu. Dari Al-Quran itu juga saya belajar kayak Allah tuh ternyata sayang ya sama saya. Kalau misalnya saya sampai detik ini mungkin nggak dicabut penglihatan saya, mungkin saya udah nggak tahu kemana gitu, udah kayak mungkin nggak dekat sama Al-Quran gitu. Tapi dengan cara Allah ngasih saya disabilitas netra ini, mungkin Allah pengen saya dekat sama Allah gitu. Wah, Masya Allah. Justru Al-Quran itu menjadi penenang dan obat overthinkingnya Bang Zainal ya? Betul. Dia sekarang udah nggak overthinking lagi dong? Udah enggak. Keren. Nah, Bang Zainal, berarti kalau dari di keluarga berapa bersaudara Bang Zainal? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Tiga-tiganya laki-laki? Betul, tiga-tiganya laki-laki. Dan mohon maaf, yang tunanetra Bang Zainal doang? Berarti nggak ada keturunan karena apa, nggak ada ya? Nggak ada. Cuma tadi karena penyakit demam itu awalnya ya? Wah, ini PR di dunia kesehatan di Bang Zainal ya. Nah, dengan teknologi makin panjang nih Bang Zainal, teknologi makin canggih. Jadi Bang Zainal naik transportasi aja udah pakai Android yang bisa banyak hal ngebantu lah gitu ya. Bahkan tadi belajar pun pakai AI. Nah, kalau Bang Zainal ada harapan nggak sih kira-kira dari Bang Zainal tahu atau apapun itu di dunia masa depan, mungkin setahun 5 tahun lagi, ada kemungkinan nggak buat Bang Zainal ini matanya sembuh? Yang Bang Zainal tahu gimana? Yang saya tahu sih buat sembuh itu beneran nggak bisa ya, karena secanggih apapun teknologi kan tetap kalau kita udah bicara tentang kekuasaan Allah gitu ya, bener-bener kalau nggak bisa gitu kan, karena ini udah kodrat Allah gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan memang membantu kedepannya, saya yakin teknologi itu bisa membantu gitu, bisa membantu. Contoh kayak misalkan ada saya dengar tuh proyek bikin mata buatan gitu. Jadi mata tuh ada dilengkapin sensor kamera gitu, terus juga bisa ngasih tahu kalau di depan tuh ada objek apa gitu, terus ngasih tahu ke kita. Ada aplikasinya tuh viral kemarin saya lihat tuh, apa namanya?
Ace apa? Be My Eye. Be My Eyes ya. Iya. Itu ngebantu banget orang teman-teman Nah, kayak Bang Zainal ya. Iya, itu software di Android, di laptop juga ada itu. Membantu banget sih. Jadi kayak kita tuh ngupload foto gitu kan, mengupload objek. Misalnya kita pengen tahu nih, buat teman disabilitas kan nggak tahu ya warna baju misal, atau ya warna baju misalkan. Nah, tinggal di foto aja. Terus nanti tanya warna baju ini apa gitu kan. Nanti AI bakalan jawab, oh warna baju ini merah gitu. Wow. Gitu sih. Keren banget ya. Alhamdulillah nih teknologi berarti sangat-sangat membantu buat Bang Zainal buat makin banyak yang digapai insya Allah Bang Zainal ya. Iya. Wow. Nah, kalau terkait masa depan biasanya kita juga ngebahas jodoh nih Bang Zainal. Waduh. Jujur kemarin saya juga nemenin beberapa teman-teman yang ke pesantren yang ada tunanetra juga di Bang Zainal. Iya. Unik-unik, ada yang bisa main pingpong, ada yang dia menikah juga sama yang tunanetra juga gitu ya, suami istri, hafalin Quran karena guru Quran, lahiran anaknya normal saya lihat. Nah buat beberapa orang itu unik. Nah ada juga yang mungkin nikahnya sama yang bisa melihat. Nah kalau Bang Zainal sendiri punya gambaran nggak jodoh terbaik buat Bang Zainal itu seperti apa sih? Aduh. Berat. Ya kan Bang Zainal sekarang udah semester 2, ya paling nikah bisa 3-4 tahun lagi lah. Kan dari sekarang bisa mulai direncanakan lah. Aduh, berat ya. Untuk masa depan kan ya apa ya, kalau kita ngomong jodoh gitu ya, sedikasihnya Allah lah gitu. Iya. Ya, dalam artian ya Allah kasih yang apa ya, yang taat beragama gitu kan, maksudnya yang akhlaknya baik gitu ya. Masalah apa ya, mungkin kalau orang sekarang kan lihat dari fisiknya gitu kan, kalau dari disabilitas itu kan enggak, bikin kayak paling dari akhlaknya, dari perbuatannya gitu. Dan ya kalau boleh milih gitu ya, boleh. kalau boleh milih gitu, saya pengen yang dikasih yang maksudnya yang bisa melihat gitu, jangan yang sama-sama disabilitas netra gitu, karena apa ya, yang mungkin yang bisa melihat tuh lebih membantu gitu, karena kan harus ini kan di rumah gitu, harus kayak mungkin ya gitulah gitu kan, kayak bersih-bersih atau mungkin bisa membantu saya dalam beraktivitas gitu-gitu. Oke, berarti sekarang aktivitas di rumah itu ada beberapa hal mungkin yang dalam tanda kutip belum bisa Bang Zainal lakukan sepenuhnya ya? Iya. Contohnya apa tuh Bang Zainal? Contohnya misal kayak apa ya, kalau misalkan di rumah tuh kan ada ini ya, mau masak gitu kan, di kompor gitu ya. Nah itu kan buat masang gasnya itu nggak bisa tuh saya. Oke, dan teman-teman disabilitas netra lain juga banyak yang belum bisa di situ ya berarti ya? Iya, belum bisa. Ya. Kalau masak pernah nyoba nggak? Kalau masak pernah nyoba. Masak apa? masak air. Masak air. Iya, masak. Ini beneran masak air beneran nih? Iya, masak air buat bikin kopi beneran gitu. Bisa itu? Bisa. Tahu bedain kopi teh itu dari aroma berarti? Iya. Kalau kopi kan ada yang, kalau kopi kan kopi yang serbuk itu ada kan, terus teh juga kan ada yang teh yang celup gitu kan. Nah paling dari situ, atau yang paling kadang suka keliru tuh garam sama gula. Nah itu kita aja masih suka keliru. Iya, kalau nggak dicobain dulu itu nggak tahu. Pernah saya bikin teh, saya tempatnya kan sama ya, samping-samping yang toplesnya ya, kiri kanan gitu ya. Saya ingatnya kemarin saya bikin teh, saya taruhnya di sebelah kanan, sebelah kirinya itu yang garam, sebelah kanannya gula gitu kan. Saya ngambil yang sebelah kanan, saya tuang, saya kuder, saya masukin ke itu air gitu kan. Terus apa namanya, saya minum, kok asin, itu ternyata garam. Ya iya, itu ternyata ya, garam. menarik ya. Masak, ada telepon, boleh diangkat dulu Bang Zainal, ambilin dulu. Dari siapa itu? Mau diangkat dulu nggak? Arif Abang, mau diangkat dulu? Nggak usah, nggak apa-apa. Iya. Kita lanjut ya gitu ya. Iya. Oke, berarti biasanya kalau masak dibantuin siapa Bang Zainal? Kalau masak, ibu. Iya kan, alhamdulillah ada ibu gitu kan, kayak dimasakin gitu. Paling pernah di pondok gitu dimakufin kan. Iya. Ya. Itu mungkin dimatiin dulu aja kali ya. Iya. Yaudah. Oke. Udah. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Mungkin waktu itu di pondok kan, lapar nih tengah malam gitu. Oh iya tuh benar. Iya kan, tengah malam gitu. Kayak kita coba gitu buat bikin mie
Kita itu mie. maksudnya Bang Zainal sama siapa? Sama teman-teman. Berapa orang? Teman-teman. Oh, itu tuh bertiga. Bertiga. Karena Ana sama temen Ana kan sekamar gitu bertiga kan. Tuh bikin mie gitu kan, nyoba bikin mie gitu. Terus kita bikin mie. Apa namanya? Ya awalnya kan apa ya? Nggak tahu gitu kan. Mie-nya udah matang apa belum nih gitu kan. Terus apa namanya? Kita aduk pakai sendok gitu kan. Terus, ya udah gitu akhirnya bisa ketuang gitu tuh ya walaupun kena tangan dikit gitu kan airnya gitu kan panas gitu kan ya, terus jalan gitu kan nggak tahu di depannya ada tembok terus nabrak gitu ya kan ya gitu gitulah. Tumpah dong minyak? Enggak sampai tumpah sih cuman kayak kena kuahnya kali kebetulan mie kuah gitu kena air panas gitu. Itu nggak ketuker tuh ya mie kuah bumbunya tiba-tiba mie goreng gitu kan. Iya, yang paling, rasanya. Iya, paling lucu sih ya gitu tadi yang air teh sama gula itu kan ya garam itu jadi asin itu kayak aduh nggak jadi deh minum teh manis teh asin jadi teh asin lagi. Benar juga teh asin. Iya, aduh. Berarti paling sulit tuh masak ya untuk digantikan ya sebenarnya. Iya, benar. Untung sekarang ada bisa pesan online ya. Iya. Makanan ya. Tapi kalau makan tuh normal bisa gitu ya, nggak usah disuapin ya? Nggak usah. Aman ya? Iya, aman. Ini masak itu sih yang... Masak paling challenging ya? Iya. Paling tantangan terberat tuh masak. Betul. Menarik sebenarnya ini ya. Keren. Nah, apalagi ada nggak? Kalau misalkan tadi kebayang ada teman-teman itu kalau pas sholat jamaah, misalkan di masjid. Iya. Lalu masbuk nih, karena telat ya. Tahu ketinggalan berapa rakaatnya bisa kayak gimana tuh Bang Zainal? Ketinggalan rakaatnya. Pertanyaan liar aja dia tiba-tiba kepikiran. Iya. Kan nggak kita ini sih kita raba sih orangnya kita raba kita raba orangnya kan sampingnya ini apa dia duduk nggak nih gitu kan misal lagi misal rakaat pertengahan gitu tahiyat yang pertama gitu kan bukan tahiyat akhir gitu kan. Nah kita raba terus kita tungguin ini tahiyatnya lama apa enggak nih gitu kalau misalnya dia berdiri baru kita ikut gitu. Terus masalah kiblat nih ya cerita nih saya. Oh iya juga nih kiblat nih. Tahu kiblat arah mana gitu ya? Iya, jadi saya pernah waktu itu sholat di masjid kan. Jadi waktu itu emang kalau di Makufin itu belum ada masjidnya. Jadi kita sholat masjid di luar gitu kan. Oh, masjidnya di luar pondok. Di luar pondok gitu kan. Nah, itu datang ke masjid, terus temen anak udah duduk nih, saya udah duduk kan di saf gitu kan. Terus temen datang dari pintu, tek gitu kan. Terus apa namanya? Saya ngerasa saya di depan saya ada sejadah yang saya gelar kan udah digelar. Saya ngerasa di depan saya ditimpa lagi sama sejadah gitu kan. Terus saya raba lah ini sejadahnya ngadepnya ke sono gitu kan. Beda madhab. Iya, beda madhab. Jadi saya ke depan, dia ngadepnya ke sini gitu ke samping. Iya. Hilang. Terus dia duduk gitu kan. Terus saya tanya, siapa nih gitu kan? Ini saya gitu kan. Terus wah, lu ngadep kiblatnya ke sono salah gitu kan. Balik gitu. Udah gitu akhirnya terus pernah waktu itu masbuk gitu kan. Apa namanya? Jadi sholatnya silang gini dong. Iya, silang. Kalau ruku tabrak itu. Iya, jedotan gitu. Aduh. Iya. Terus pernah juga waktu itu apa namanya? Masbuk kan. Kalau masbuk kan ditepok kan. Iya benar gitu kan, ditepok gitu kan. Ditepok saya apa namanya? Waktu itu temen kan. Nepok saya gitu. Saya sholat tuh. Terus kayaknya teman yang lain datang juga, tapi dia bukan di sampingnya. Tapi sholatnya di depan sayanya, jadi dia nggak tahu kalau saya tuh di belakangnya. Jadi dia makmum tapi di depan. Iya, nggak tahu dia. Terus ditanya sama guru saya yang orang awas gitu kan. Yang bisa ngelihat ya. Iya, kamu sholat jamaah apa sendiri gitu kan? Jamaah. Imam kamu di mana? Suaranya sih di depan gitu. Coba ke belakang gitu kan. Pas sudah salam gitu kan. Loh, kok di belakang? Kok di belakang saya gitu kan. Wah, gimana makanya. Aduh. Ya juga ya. Aduh. Pernah nyasar ke saf cewek enggak? Alhamdulillah belum sih. Belum, berarti mau. Jangan dong. Aduh. Iya. Sholat di depan saya. Aduh. Makmumnya di depan ya. Iya. Visioner ya. Hasan suaranya tadi di depan gitu. Coba makanya dengerin lagi suaranya gitu kata guru saya gitu. Besok-besok mah ini deh akhirnya diomelin makanya kalau sholat tepat waktu biar safnya bener gitu kan. Kalau ini kan safnya udah banyak yang kosong gitu kan. Jadi kamu nggak tahu juga gitu. Wah, itu sih lucu banget. Jadi
ternyata tuh nggak yang sedih, gitu, kayak lucu lah. Bener gitu. lucunya ya. Bener. Saya tuh teman-teman tunanetra banyak yang suka ngelawak gitu kan. Iya. Kemarin bayangin waktu kita sama-sama teman tunanetra tuh makan bareng. Sama tunanetra nih Bang Zinal. Dia ngomong, lu cuci tangan kelihatan nggak kerannya? Ngeledek banget sama tunanetra gitu padahal. Iya. Kocak nih orang-orang gitu. Nah, jadi sebenarnya kehidupannya seperti orang pada non disabilitas aja gitu ya, normal-normal aja Bang ya. Tapi ya tadi lebih ke karena ada challenging tadi ya, maksudnya nggak bisa ngelihat, jadi ya banyak hal-hal yang perlu mungkin dibantu dan tadi dibantu teknologi dan sebagainya. Sebenarnya bisa terselesaikan ya Bang ya. Iya. Masya Allah. Dan Insya Allah jadi guru nih seru nih Bang Zainal nih. Karena Bang Zainal waktu di Aksyana di Mika Batch 5 itu juara 3, artinya public speakingnya bagus. Dan guru itu butuh public speaking. Nah, kalau dari Aksyananya nih kita bahas. Bang Zainal dapat apa aja waktu belajar di Mika Aksyana itu? Hal apa yang mungkin baru Bang Zainal rasakan dan itu wow banget buat Bang Zainal? Circle sih, temen yang Circle. Iya, temen yang bener-bener terus mengajak dalam kebaikan gitu. Ya walaupun dalam tanda kutip maksudnya kita seru-seruan gitu, tapi tetap dalam kebaikan gitu lah, tetap dalam jalurnya Allah gitu. Jadi kita di sini di Mika bukan cuma belajar tapi benar-benar membangun pertemanan, koneksi gitu. Jadi kayak hal itu sih yang bikin sampai sekarang kayak benar-benar beruntung banget masuk ke Mika gitu. Dan itu pertama kali Bang Zainal mungkin belajar pas tunanetra bareng sama orang awas ya? Iya, sebelum di UNJ. Iya. Wow, dan itu pengalamannya rasanya gimana tuh? Kan kalau di pesantren disabilitas semua ya, atau tunanetra semua ya. Ini waktu itu pas di Mika bareng sama yang awas itu gimana tuh? Ada kendala nggak? Awalnya canggung sih, kayak canggung gitu kan. Baru ketemu lagi sama teman-teman yang awas kayak gimana ya, takut kayak salah atau gimana gitu kan. Enggak ini, tapi kayak terus belajar, terus kayak lama-lama ngobrol kok kita ketawa bareng, lucu bareng gitu kan. Akhirnya ya udah seru gitu. Bahkan di angkatan tahun kemarin katanya jadi mentor ya? Iya, artinya jadi mentor buat angkatan berikutnya. Iya, di batch 6. Alhamdulillah. Jadi nge-mentorin anak-anak yang di situ banyak kan yang non disabilitas gitu ya? Iya. Semuanya non disabilitas. Semuanya non disabilitas. Bahkan saya mentor yang disabilitas satu-satunya kayaknya. Allah. Iya. Kenapa mau jadi mentor? Kan dalam tanda kutip ya. Wah, tantangan baru lagi nih gitu. Harus belajar lagi jadi mentor. Itu kenapa tuh mau jadi mentor? Karena saya pengen ini aja sih, kayak sharing pengalaman keseruan saya waktu di batch 5 gitu kan. Walaupun saya disabilitas netra, tetap bisa kita seru-seruan bareng di Mika gitu. Dan alhamdulillah teman saya di protokol 5 di batch 6 kemarin dapat juara 2. Bang Zaki namanya. Bang Zaki, keren banget. Jadi anak didiknya Bang Zainal itu juara 2. Juara 2. Bang Zainal juara 3 waktu itu. Iya. Wah, keren, nggak kebayang nih. Gokil. Bang Zainal, katanya ngomong-ngomong soal belajar bareng teman-teman awas ya. Kan tadi pas dari MTS terpaksa, dalam kutip ya, terpaksa harus pindah ke yang pesantren khusus disabilitas netra. Katanya dengar waktu itu orang tua bilang Bang Zainal kekeh tetap mau sekolah umum gitu ya. Katanya aku bisa dan sebagainya. Nah itu kenapa waktu itu Bang Zainal mau tetap sekolah umum? Karena menurut aku belajar itu kan ya bisa, maksudnya dengan kondisi aku yang kayak gini harusnya bisa gitu kan, tetap bisa belajar gitu kan. Tapi aku waktu itu nggak tahu kalau emang harus ada kebutuhan yang disesuaikan lagi, misalkan metodenya gitu. Aku pikir kayak aku tuh bisa lah masih ngikutin belajar mungkin bisa dengerin gitu kan gitu. Akhirnya kayak tetap kekeh gitu, pengen masuk ke sekolah awas gitu, sekolah biasa gitu. Tapi pas ikutin kemauan orang tua, masuk pesantren khusus malah kebantu banget gitu ya, karena memang ada metode-metode tertentu yang memang harus disesuaikan gitu ya. Betul. Tapi pernah ikut reunian SD atau SMP yang dulunya nggak sekarang? Pernah, waktu bulan puasa kemarin ikut bukber. Gimana tuh tanggapan teman-teman lihat Bang Zainal sekarang makin keren, keterima di PTN dan sebagainya? Mereka tuh awalnya nggak nyangka gitu sih, kayak kan saya juga waktu di SMP kemarin kan sebelum disabilitas netra itu kan kayak udah saya nggak ngasih tahu kalau saya tuh
keluar tuh karena saya disabilitas netra gitu kan. Disembunyian. Iya. Disembunyiin. Sembunyiin. Saya tatakut gitu kan. Dia baru tahu pas reunian kemarin. Sebenarnya nggak baru tahu banget, tapi kita tetap ngobrol di grup di WhatsApp gitu kan. Nah, saya bilang kalau saya tuh disabilitas netra sekarang udah nggak bisa ngelihat gitu kan. Karena teman-teman baru kayak kaget gitu kan. Kok nggak cerita waktu pas keluar kan gitu. Gini-gini gitu kan. Terus iya maaf gitu kan, kayak waktu belum siap aja sih ngasih tahu kalian gitu kan. Terus akhirnya yaudah bukber ini puasa ini kita ikut yuk bukber gitu kan. Akhirnya baru di situ ketemu dan ya cerita banyak di situ. Keren banget. Dan di situ menginspirasi juga tentunya ya. Iya. Ketemuan kangen dan sebagainya. Wah, keren banget. Bang Zainal, ini podcast seru banget ya. Mungkin nanti kita akan buat part-part berikutnya. Mungkin nanti Bang Zainal bisa ngajarin entah Quran Braille gitu ya, atau apapun itu di podcast khusus Aksiana atau konten-konten lainnya. Karena insya Allah Aksiana, Rumah Quran Aksiana tentu bisa banget mewadahi cita-cita Bang Zainal tadi ya, buat jadi guru melalui konten-konten dan lain sebagainya. Karena di Aksiana juga belum ada nih, maksudnya buat mewadahi teman-teman disabilitas. Gitu ya. Nah, Bang Zainal, sebelum kita tutup podcast kali ini, ya, Bang Zainal kan dengar-dengar katanya mau jadi moderator juga ya, iya. di kampus karena BEM. Iya betul. BEM, gue. Aduh. Saya aja nggak berani jadi BEM loh tuh, nggak pede gitu. Dan teman-teman, wah keren banget jadi moderator buat penerimaan mahasiswa baru gitu kan. Jadi BEM. Ini Bang Zainal ini melampaui ekspektasi banyak orang. Nah, kalau menurut Bang Zainal, kasih quotes dong buat kita nih sebelum kita tutup, kata-kata hari ini buat teman-teman yang nonton di podcast kali ini, quotes khusus dari Bang Zainal apa? Quotes dari saya apa ya? Pokoknya quotes dari saya buat teman-teman dimanapun berada, tetap semangat gitu ya, menjalani kehidupan, karena apapun yang Allah gariskan itu kan ternyata ada apapun yang Allah gariskan, walaupun itu menurut kita kurang gitu, ternyata Allah punya rencana lain, dan siapa tahu di dalam apapun yang Allah takdirkan itu adalah kebaikan buat kita. Tepuk tangan dong buat Bang Zainal Abidin ya, keren banget. Seorang mahasiswa aktif di perguruan tinggi negeri UNJ lagi kan. Duta juga dari Yayasan Generasi Nusantara Gemilang, alumni terbaik nih ke Aksiana. Sekarang jadi BEM. Wah, insya Allah jadi salah satu guru sukses di masa depan. Amin. Ya siapa tahu nanti direkrut sama platform-platform pendidikan ya kan, gak ada yang tahu kan, khusus disabilitas ada ruang guru dan sebagainya. Ini kita notice aja, siapa tahu ditanggepin kan. Masya Allah ya. Oke Bang Zainal, terima kasih banyak kesempatan sharing-sharing hari ini, jauh-jauh dari rumahnya Cipondo ke Ciputat Timur, make kereta tadi ya, sama ojol. Waduh, keren banget, hujan-hujanan tadi luar biasa. Makasih banyak teman-teman, sampai jumpa di podcast Aksiana berikutnya bersama narasumber yang kece-kece dan keren-keren. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit, sampai jumpa di podcast Aksiana berikutnya. Bang Zainal, dimakan itu nih. Siap. Masya Allah, ini kita simpen dulu. Ini HP-nya kalau mau nelfon kakak gitu ya. Masya Allah, keren banget ini. Lebak Bulus ya Pak. Kalau Lebak Bulus nih naik Transjakarta yang ke arah mana ya Mas ya gitu kan. Terus dia tungguin jawabannya, nggak ada jawaban. Terus dia megang tongkat kan. Terus di tongkatnya diarahin ke orangnya gitu, teng gitu, ternyata tiang. Lah jadi dia ngomong sama tiang listrik nih. Lucu banget ya. Jadi dia hanya jalan ke Lebak Bulus dari busway atau KRL tadi ya. Dari halte busway ya. Halte busway nanya arah Lebak Bulus. Tapi nggak ada jawaban. Pas tongkatnya diarahin ke orangnya, bunyi ting. Tadi ada ngomong tiang di situ. Aduh, gimana sih? Aduh. Jadi antara tunanetra sama orang gila beda tipis ya. Iya lagi. Aduh, koplak ini. Bang Zainal, semenjak jadi disabilitas netra nih, itu tahu hal-hal yang viral nggak sih? Ikut update nggak sih? Atau malah yaudahlah sedikit kasih taunya aja sama orang lain?
Atau bisa ikutin hal yang lagi viral? Contoh, sekarang lagi viral apa nih? Sekarang Yang Bang Zina tahu yang kalau di medsos. saya tahu kalau di medsos apa ya? Nggak terlalu ini sih saya ya, informasi kayak ini aja sih gimana ya nggak tahu saya. Tahu pacu jalur nggak? Tahu Nah, itu yang tahu. framing gitu ya. Tahu framing tahu. Iya. Tahu gerakannya? Enggak. Ya, tapi tahu lagi viral aja gitu ya. Iya, yang lagi Oh. tahu framing gitu. Sound harek. Ya, yang difatwain ini ya tahu-tahu juga gitu-gitu. Fatwa. Kalau film, nonton film juga nggak sih? Maksudnya nonton film tuh kan banyak ya kayak agenda sosial itu ngajak teman-teman tunanetra itu nonton di bioskop. Tapi biasa dari relawan yang ngebisikin atau ngedeskripsiin gitu tuh. Pernah kayak gitu juga nggak, ngalamin nggak? Pernah. Apa film terakhir yang ditonton? Terakhir Jumbo. Jumbo, baru banget dong, baru tonton ini dong ya? Iya, Jumbo. Berarti nonton itu setiap tunanetra itu teman-teman disabilitas netra itu ada yang nemenin gitu ya? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman biasa kan nonton bioskop gitu ya, misalnya datang ke bioskop gitu. Nah, itu kan tinggal nonton aja gitu kan, terus bahkan di bioskop tuh nggak boleh berisik gitu kan, kayak kalau berisik dikeluarin sama petugas mungkin kan. Terus kalau buat disabilitas netra gimana nonton bioskop? Nah, itu jadi kita ada namanya bioskop bisik gitu. Bioskop bisik? Iya. Jadi bisik-bisik dong? Iya, benar. Jadi di dalam bioskop itu saat teman disabilitas netra dipasangin sama satu relawan gitu. Jadi setiap bangku ada disabilitas netra, ada relawan gitu kan yang mendampingi gitu. Nah, tugasnya relawan itu ngapain? Tugasnya relawan itu buat ngejelasin, mendeskripsikan apa aja yang ada di film gitu. Misalkan karakter utama sedang berlari gitu kan, atau deskripsi karakter utamanya tuh kayak gimana bentuk ininya, mukanya atau ininya gitu. Oke, berarti deketan tuh, apa ada jaraknya? Deketan satu bangku gitu. Kalau yang ngebisikinnya beda suara, kedengeran juga dong tuh? Wah, iya betul. Ada lagi lari, yang satu lagi jongkok, katanya beda tuh, ntar gimana tuh? Pernah kayak gitu nggak? Pernah. Gimana tuh? Ya, jadi makanya jadi diselang-selingin gitu sih. Jadi biar nggak ketumpuk selang-selingin. Nggak terlalu rapat duduknya ya? Kita langsung tes aja deh. Jumbo itu karakternya kayak gimana? Jumbo itu karakternya dia anak kecil, dia laki-laki gitu kan, anak kecil laki-laki, terus badannya agak besar gitu. Terus dia punya teman hantunya itu ya. Dia siapa namanya? Mary namanya. Mary. Dia tembus pandang gitu, pernah kan waktu diajak salaman sama Jumbo tuh nggak kena gitu kan. Oke, terus akhir filmnya gimana Mary? Mary, Jumbonya dia akhirnya dia ini sih kayak bantuin, jadi spoiler nih nggak apa-apa. Ya apa-apa, udah selesai juga filmnya. Pokoknya dia jadi ini sih kayak sama teman-temannya bikin penampilan pentas akhir yang seru gitu, dan yang Mary-nya dan keluarga itu bisa berkumpul lagi. Siapa pemeran jahatnya di situ? Siapa ya? Pokoknya karakternya itu berkumis gitu. Dia ini pakai radio buat nangkep ayah ibunya si Mary gitu. Ayah ibu Mary emang apa? Hantu juga. Hantu juga. Wih, berarti beneran nih ya. Ini spoilernya bagus nih. Pernah nggak nonton kayak gitu tapi nggak spoiler atau relawan yang nggak bisikinnya nggak bagus? Pernah. Gimana rasanya tuh? Iya, jadi kayak kita sama-sama asik sendiri, kayak relawannya juga nungguin adegan selanjutnya, kita juga bingung apa sih yang dideskripsiin, kayak oh ini doang gitu kan. Jadi kayak jadi ngantuk sendiri kita. Yang lebih parah kalau relawannya ngantuk. Iya. Ada yang bisikin dia tidur jangan. Jadi nggak ada suaranya tuh. Wah, berarti ini sekalian masukan juga kali ya. Jadi buat relawan-relawan yang jadi teman bisiknya teman-teman tunanetra, alangkah bagusnya ini adalah orang-orang yang udah nonton gitu ya. Betul, jadi di-review. Jadi nge-review aja gitu kan. Jadi jadi nggak ikutan keasikan nonton gitu kan. Karena kalau sama masih nonton awal susah juga sih nge-reviewnya kan. Dia juga masih ngebaca film kan. Wah, menarik banget ternyata ya. Jadi aktivitasnya tuh benar-benar ya layaknya orang normal aja sebenarnya. Cuma tadi butuh sedikit bantuan aja gitu kan. Betul. Kalau olahraga, apa sih olahraga teman-teman tunanetra nih? Ada nggak sih? Banyak. Apa aja tuh? Paling kayak dimodifikasi aja, kayak catur sebenarnya kita bisa mainin. Catur? Iya. Yang biasa tuh ngangkat benteng gitu, yang berat, benteng kuda diangkat. Iya. Papannya sama, cuman kalau catur kan setiap bidak itu kan bawahnya langsung tempelin ke papan gitu ya. Nah, kalau kita itu setiap bidak itu bawahnya ada kayak paku gitu, terus di papannya juga dibolongin, nanti kita tempelin di papannya supaya pas kita ngeraba nggak jatuh. Nah, dan papannya bedain papan putih sama papan hitam tuh,
papan hitam biasanya lebih tinggi posisinya daripada papan yang putih. Oh. Terus jadi kita ngeraba semuanya, ngeraba punya kita sama punya musuh biar Iya, tahu. betul. Wow. Buat bedain bidak catur putih sama hitam juga biasanya yang hitam tuh di atasnya ada tonjolan kayak pakunya juga. Gitu. Dan harus paku ya, bukan magnet ya, karena harus nggak jatuh ketika diraba ya. Iya, betul. Magnet kan tetap keraba tetap kalau magnetnya ini kan jatuh juga kan. Dan Bang Isal pernah main itu? Pernah. Itu salah satunya. Terus juga ada namanya goalball. Apa tuh goalball? Goalball tuh kayak bola, digelindingin mainnya, jadi bolanya tuh ada kerincingannya gitu. Kalau digelinding dia bunyi kerincing gitu. Nah, jadi satu tim itu ada 3 orang dan biasanya hadap-hadapan gitu kan, yang musuhnya di sana, kitanya di sini gitu kan. Baris biasa 3, 2 kiri kanan, 1 tengah gitu kan. Nah, lawannya juga sama, nanti bolanya digelindingin, terus siapa yang bolanya ngelewatin 3 orang itu masuk dapat skor gitu. Masuk kemana? Ke gawang? Iya. Ada gawangnya? Ada. Waduh. Terus kalau ada yang iseng musuh pakai kijing-kijing lain? Nah itu tabrakan jedotan, kalau misalkan nggak tangkap bolanya jedotan semua tuh. Waduh, pernah main juga Bang Zainal? Pernah. Waduh. Lumayan sakit juga jedotan tuh, jadi harus bener-bener didengerin tuh. Ya Allah, berarti boleh harus jalan terus dong ya? Iya. Karena kerincing-kerincing kan? Jadi dilempar, kecuali dia bisa nangkep. Nah kalau misalnya dia bisa nangkep, dilemparin lagi ke kita, terus kita juga harus nangkep, dia lempar juga. Itu ditendang apa apa? Digelindingin, ditangkap. Ditangkap, digelindingin pakai tangan gitu? Iya, tapi kenceng kan gelindingannya gitu. Oh, kalau salah gawang bunuh diri dong ya? Nah itu dia. Waduh, berat juga. Terus apa lagi? Nah, ada juga shotdown. Shotdown itu tenis meja, seperti tenis meja. Tenis meja? Main tenis meja ya? Seriusan? Iya. Bolanya susah banget itu buat dipukul kalau gitu. Gimana? Nah, bedanya kalau misalnya tenis meja tuh kan yang biasa tuh kan meja terus netnya kecil di depan gitu kan. Yeah. Nah, terus bolanya harus ngelewatin net di atasnya net gitu kan. Nah, kalau tenis meja tuh net atau shotdown tadi itu dia pertama papannya dulu, kalau misalnya yang tenis meja biasa itu kan kosongan gitu. Kalau kita ada jagaannya gitu, ada kiri kanannya ada sekatnya. Bukan, ya ada temboknya gitu lah. Iya, di lingkaran kotaknya itu. Iya, ada bolanya nggak jauh-jauh. Kiri kanan, terus depan belakangnya juga, di kitanya juga ada gitu. Yeah. Nah, terus gimana cara mainnya? Jadi kalau misalnya yang orang awas itu ngelewat atas net, kalau kita lewatin bawah net, jadi tetap digelindingin. Bolanya juga ada kerincingannya juga. Jadi nggak pakai paku kan, Enggak. Kalau diraba ada pakunya sakit. Aduh, jadi gelindingin lewat bawah net gitu. Iya. Gitu ya. Terus ada gawangnya kecil, jadi siapa yang bisa masukin ke gawangnya itu dapat poin. Oh, jadi kayak mini soccer gitu ya, tapi lewat bawah net, ada gawang kecil gitu, bolanya masuk sana. Iya, tetap ada batnya juga. Ada batnya, tapi pakai bat didorongnya gitu sampai ke gawang. Iya, ting gitu. Gitu, ditektokin ke kiri kanannya kan ada ininya tuh. Kayak main ini ya. Apa namanya tadi? Shotdown. Oh, lewat bawah soalnya. Iya, kayak main apa ya, karambol. Iya, karambol, tapi ini kayak bola satu tapi ada gawangnya itu ya. Iya. Paham. Pernah main itu juga? Pernah. Waduh, keren banget. Nah. Kalau lomba 17 Agustusan? Wih, kan 17 Agustus nih. Apa tuh? 17 Agustus tuh unik-unik. Jadi kalau buat tunanetra, kita tuh pernah ada lomba bakyak gitu kan, ada lomba bakyak. Jadi kalau bakyak. Jadi tetap kita jalan gitu kan. Tapi di depannya, di garis startnya ada yang tepuk tangan, ayo lurus ke depan gitu kan. Tepuk tangan. Tapi kan yang tepuk tangan banyak. Nah itu makanya, jadi ada yang tabrakan, jadi jalan ke situ tabrakan, jatuhan. Jadi jatuhnya bukan gara-gara nggak bisa ngelangkahin kaki, tapi gara-gara tabrakan jatuh. Nggak, maksud saya tuh emang nggak cukup apa? Maksudnya mau nyari penyakit lain gitu. Tapi di situ ada serunya ya. Serunya di situ. Tabrak-tabrakannya semua itu harus tunanetra semua dong. Iyalah. Gitu. Oh, biar adil. Challenge-nya di situ. Bakyak itu berarti berapa orang? 3 orang? Iya, 3 orang. Gitu. Kiri kanan gitu. Kiri kanan gitu. Padahal lurus doang, tapi kan susah itu ya. Iya. Apalagi selain bakyak? Waktu itu lomba apa tuh namanya, gigit koin itu. Gigit koin? Iya, yang di buah kan ada koin, jadi gigit kan pasangan ya, 2 orang gitu kan. Nah, itu kan itu. Nah, itu nggak kelihatan. Ya jedotan udah. Ya. Kalau bolanya kalau nggak pas gigitnya di koinnya, waduh, gigit hidung orang lain. Pernah gigit? Apa digigit? Digigit. Hidungnya digigit. Ya Allah.
disangka koin ke hidung kita ya. Aduh, iya itu Ya, tuh. banyak banget ternyata ya. Seru juga ya. Enggak, seru. Pernah juara berapa lomba 17-an? Waktu itu juara 1 di Bakyak. Juara 1. Iya, Berarti lomba satu regu juara 1 tuh. Iya. Gokil. Memang nabrakin yang lain kali makanya menang. Iya. Bakyak, lomba makan koin. Terus satu lagi? Satu lagi lomba apa ya waktu itu Makan kerupuk, ada makan kerupuk. makan kerupuk ada juga ya nggak kelihatan jadi makan apa gitu mangap udah kayak ikan gitu doang kan. Bener juga sih kalau di konten di. Iya, mana ini gitu kan Ternyata belum talinya. dipasang ya. Iya. Aduh. Paling berkesan lomba apa lagi? Itu koin itu sih kayak karena Koin. iya karena aduh udah mana kan itu di buahnya itu dikasih arang gitu jadi kalau nempel itu kan hitam mukanya gitu. Iseng banget tuh panitia ya. Iya. Ya Allah. Udah cuma recehan lagi. Iya. Aduh. Kalau tadi aplikasi kan di HP banyak aplikasi buat ngebantu teman-teman disabilitas ya. Biasanya yang paling ngebantu itu yang kayak gimana sih Bang Zainal? Maksudnya apakah spesifikasi HP-nya berpengaruh, merek tertentu atau gimana? Kalau misalkan dari apa ya di HP kan HP kan ada 2 ya Android atau iPhone gitu ya, kan. Ya, secara garis besar itulah ya, ada iPhone dan Android. Nah, tapi untuk fitur itu sih yang pernah saya cobain itu lebih nyaman di iPhone itu sih. iPhone, kenapa ya, iPhone? Karena fiturnya itu lebih banyak dan apa ya buat mengaktifkan gitu ya, buat mengaktifkan pembaca layarnya ini itu tinggal diaktifin aja nggak usah diunduh-unduh lagi gitu. Oh, udah ada bawaannya di Betul. Kalau di Android harus unduh beberapa aplikasi lagi. Iya. Oh, udah punya iPhone? Belum. Wah, insya Allah kita doain ya. Tahun ini punya insya Allah. Ya. Langsung yang 16 atau 17 kali ya. Oh, langsung canggih bener ya. Aduh. Jadi kalau di Android yang sekarang Bang Zainal pegang tuh harus ada download tertentu lagi gitu ya. Betul. Gitu. Aplikasi yang paling ngebantu itu berarti tadi yang ngebaca layar ya? Iya. Jadi semuanya ditransformasi di audio. Betul. Oh, bahkan mungkin kalau belajar atau mungkin semacam nonton di YouTube atau mungkin pelajaran tadi di kuliah, pakai aplikasi kayak semacam itu juga ya? Iya, di laptop gitu, pakai aplikasi itu juga gitu. Jadi kayak kita tetap bisa aktivitas di laptop kayak biasa, tapi kayak dijadiin audio aja. Audiobook berarti semacam itu? Beda, audiobook beda lagi. Kayak gimana tuh berarti? Ya, kalau yang di Android itu kan tadi cuman kayak kita semua perintahnya kayak ada yang bacain aja gitu kan. Jadi tetap kita kayak pakai shortcut di keyboard gitu kayak panah atas panah bawah gitu buat ngetik biasa huruf A nanti dia ngomong huruf A, huruf B, dia tetap nanti kita ngetik huruf B, dia ngucapin huruf B gitu nanti. Oh, jadi gitu. Pasti klik A, sorry A gitu, B gitu. Ya kita ngetik tekan window, dia bilang start window gitu kan, ada gitunya. Lebih nyaman kalau komunikasi lewat HP atau online gitu, lewat ketikan apa voice note? Atau malah langsung telepon aja enaknya? Kalau buat disabilitas netral sih, jujur lebih enakan voice note sih. Voice note ya? Iya, karena kan kalau misalkan di HP itu kan keyboardnya, kalau misalkan kita pakai keyboard, yang pertama lama gitu, takut nggak enak kan dibalas kok ngetik nih, jadi mau ngetik lama gitu kan. Apalagi nggak bisa diraba, karena HP jam sekarang nggak ada keyboardnya ya. Iya, jadi harus benar-benar dihafalin. Oh, dihafalin tuh? Iya. Oh. Posisinya gitu, ini huruf A di sebelah mananya, QWERTY-nya gitu kan. Tapi kalau mereka pakai voice note kan tinggal ditekan tahan terus kita tinggal ngomong. Wah, berarti besok-besok kita komunikasi ke Bang Zainal lewat voice note aja ya, lebih simpel ya. Iya, itu langsung telepon sih. Oh, iya, langsung telepon aja sih, lebih simpel ya. Karena udah simpel langsung ngobrol daripada umumnya. Wah, menarik banget nih, keren ya. Jadi terus kalau audiobook itu kayak sistem, misal Bang Hamzah nih punya buku misalkan. Buku apa gitu kan, atau pelajaran misalkan buku pelajaran misalkan PKN atau apa gitu kan, agama gitu. Nah, Bang Hamzah bacain tapi sambil di-record gitu kan. Sambil di-record Bang Hamzah baca kayak buku baca biasa tapi mungkin temponya dilambatin gitu kan, nanti audiobook setelah di-record terus di-share ke saya jadi itu kayak audiobook gitu. Oh. Begitu, menarik ya. Jadi banyak yang bisa hal yang dibantukan gitu ya.
Iya, karena kan nggak semua buku tuh ada versi digitalnya kan gitu. Jadi kayak mungkin yang nggak ada digitalnya mungkin bisa dijadiin audiobook kayak gitu. Oke. Nah, kalau buat healing, ini healing dalam tanda kutip kayak jalan-jalan atau wisata gitu ya. Sebenarnya teman-teman disabilitas netra ini paling suka diajak kemana sih? Apakah kayak ke wahana-wahana kayak Dufan atau yang lainnya atau semacam apa sih? Tadi kan kalau bioskop bisik gitu, artinya bisa gitu memungkinkan. Tapi kalau yang lainnya apa sih yang mungkin pengen banget dirasain sama teman-teman disabilitas netra sebenarnya? Apakah nyetir motor? Iya. Karena kan dulu Bang Jenal bisa nyetir motor kan? Iya, Kita mau nyobain nyetir motor tapi misalkan di wahana kayak bumungkar gitu kan, atau apa kan bebas aja nabrak kan, nggak membahayakan orang gitu. Siapa tahu gitu kan. Pengen sih bisa nyetir motor lagi sih. Tapi jangan sih, kita yang nggak berani. Bang Jenalnya mau, kitanya yang nggak berani. Mungkin bisa bikin teknologi yang bisa autopilot, kita tinggal megang doang gitu, itu bisa sendiri. Kalau cuma megang stang Ino bisa. Sekarang sama Bang Izan juga bisa. Megang stang aja tapi kan yang beloknya tetap dia gitu. Iya. Oh, karena siapa tahu kan ada kerinduan semacam itu kan. Tetap nyetir mobil mungkin kan, tapi ya dengan teknologi tertentu ya. Iya. Atau bumbu kan bebas nabrak gitu. Nah, kalau wahana jalan-jalan tuh apa sih yang paling disukain atau pengen dirasain teman-teman atau Bang Jenal deh? Apakah ke pantai atau mungkin ke gunung atau mungkin kayak ke wahana-wahana kayak Dufan dan lain sebagainya? Ya kalau dari saya sendiri sih, karena kan kalau destinasi orang kan beda-beda ya, kayak ada yang sedang ke sini gitu kan. Kalau dari saya pribadi sih, pengen sih ngerasain naik gunung sih. Naik gunung? Iya, karena belum pernah juga gitu. Pengen kayak ngerasain gimana sih apa namanya, suasana di atas gunung gitu, ademnya, dinginnya gitu. Walaupun nggak ngeliat kan, tapi kayak beda pasti suasananya kan gitu. Feel-nya pengen ngerasain sih. Betul, kecengklaknya belum kan gitu ya. Betul. Ada teman naik gunung kecengklak belum tinggi-tinggi amat udah balik lagi gitu. Ada orangnya di sini lagi. Iya. Nah, maksud saya berarti kalau ke pantai Bang Jenal udah clear, udah pernah gitu ya. Para laut udah kebayang, keraba lah pasir gitu ya. Ke gunung yang belum pernah. Belum. Tapi ada nggak yang Bang Jenal tahu teman Bang Jenal disabilitas nyata juga tapi udah pernah ke gunung? Belum sih, belum tahu. Banyak ya? Iya, belum ada. Jadi itu jadi tantangan menarik tuh ya. Paling gunung-gunung yang paling mudah dulu aja kali ya buat latihan awal-awal ya. Iya. Apa tahu nggak gunung apa? Yang belum? Salak, belum. Gunung Salak, jangan. Gunung Salak, ini korbannya udah ada di sini itu ya. Belum nyampe aja udah kecengklak. Menarik nih ya. Jadi kalau teman-teman anak-anak gunung ya kan, ya mau bikin acara charity, ada gunung-gunung yang mudah buat dijangkau sama teman-teman disabilitas netra, bisa nih ya jadi program juga ya. Karena teman-teman disabilitas netra juga penasaran nih, bagaimana sih rasanya di atas puncak gunung itu kan, ngibarin bendera Indonesia gitu. Tapi kalau nyelam di laut mah lebih gampang ya. Iya, nyelam doang mah gampang. No effort ya. Jadi kalau laut atau berenang dan sebagainya mah udah banyak lombanya juga gitu ya. Lomba disabilitas gitu ya. Tapi kalau naik gunung tuh tantangan sendiri sih bener. Nah, bener menarik banget tuh kalau bisa tuh ya. Insya Allah Bang Jenal ya, mungkin teknologi ke depan akan memudahkan itu ya. Apalagi kalau di Cina kan naik gunung katanya pakai eskalator. Waduh. Lebih mudah. Insya Allah. Tapi kalau jalan-jalan paling Bang Jenal suka apa? Kemana? Yang selama ini udah pernah dilakuin? Jalan-jalan sih waktu itu diajak ade sih waktu itu ke Dieng waktu itu. Dieng? Oh dingin banget dong tuh. Iya, dingin banget waktu itu. Wah, gokil. Diajak. Menarik nih Bang Zainal. Oke, Bang Zainal, apa lagi mau ditanyain? Apa ya? Nyambungin yang tadi cerita yang listrik itu. Oh iya bener, gimana tadi ya? Tadi udah rekam ya? Berarti anggapnya kisah lucu yang pernah Iya. Tapi tadi udah rekaman di awal? Belum. Oke. Oh, udah. Terus apa namanya? Kayak angkat kisah-kisah pilunya dulu sih. Apa? Banyak tadi misalnya Pilus Garuda. lebih ke apa yang pernah dialamin Jenal atau teman-teman Jenal yang paling parah gitu. Iya. Dialami itu apa? Gitu. Oh, yang parah dulu, yang lucu dulu Bang Zainal. Oh ya, habis itu yang gak lucunya. Yang gak lucunya? Yang parah dulu? Yang parah dulu. Oke. Baru tuh. Kan kalau bagi kita kan iya. apa lu gak lucu kan? Maksud gue yang lucu ya itu. Iya. Nah. Tapi kan bagi itu gimana? Dulu belum. Oh, belum. Jadi langsung 2 episode ini. Udah? Mau 2 episode aja. Nggak bisa lah, kan sejam lebih jatuhnya. Udah belum? Bajunya sama. Lah kan part 2 kocak. Udah belum? Udah, jawab Bang Jamal.
Segitu. langsung. Jangan lah. Nah, Bang Zainal nih, kan pasti banyak perubahan tadi yang Bang Zainal alami ya ketika sudah disabilitas netra. Ada nggak sih Bang Zainal cerita-cerita lucu yang mungkin Bang Zainal pernah alamin atau teman-teman Bang Zainal pernah alamin, cerita ke Bang Zainal? Dari cerita sedihnya dulu atau senangnya? Lucunya dulu. Yang seneng dulu deh. Yang senang. Yang Atau senang. enggak yang lucu? Yang lucu ya. Nah, yang lucu tuh jadi saya punya temen gitu kan. Tunanetra juga ini? Tunanetra juga, disabilitas netra juga. Dia sebut nama boleh gak sih? Boleh, nanti kita blur. Jangan deh. Jangan. Udah. Ya, dia tuh disabilitas netra. Jadi dia tuh baru Cewek cowok. Ya, dia baru pulang dari tempat seminar kan. Ya, gitu. Naik Transjakarta. Nah, nggak tahu dia di halte mana gitu kan. Dia turun dari Transjakarta, terus keluar dari halte, terus dia sebenarnya mau lanjut ke halte Transjakarta yang ke arah Lebak Bulus. Mau ke Lebak Bulus nih ceritanya. Kita mau ke Lebak Bulus. Terus dia bingung transitnya di mana, mau naik ke halte yang mana lagi gitu kan. Dia bingung, terus dia ngerasa kan kalau di sebenarnya kan nggak ngeliat dong kan pasti kan nggak ngeliat kan. Iya dong. Iya kan. Mungkin tahu lagi. Iya. Terus dia ngerasa kalau di sampingnya tuh, di depannya sampingnya gitu ada orang gitu kan. Kalau di samping atau depan itu ada orang, dia ngerasa. Terus dia nanya, Mas gitu kan. Mas, dia bilang Mas, mau ke halte Lebak Bulus ini transitnya mana ya? Saya tuh dari halte ini mau ke halte Lebak Bulus nih. Ini bingung nih gitu kan. Terus akhirnya nunggu jawaban tuh dia kan. Wah, ini kok Masnya nggak jawab gitu kan. Terus dia megang tongkat kan, terus diarahin kakaknya ke depan. Terus bunyi teng gitu kan. Loh, kok bukan orang, tiang listrik. Aduh. Jadi sama ini lu ngomong sama tiang listrik nih. Aduh. Jadi orang yang mungkin nggak tahu dia tunanetra ya, kira ini orang gila apa gimana kalau mirip-mirip ya ngomong sama tiang listrik diajak ngomong ya. Karena mungkin dia ngerasa di kerja tuh kayak ada sosok berdiri gitu kan ya. Ternyata itu tiang listrik. Atau mungkin tadinya ada orang, terus orangnya nggak diajak ngobrol, main jalan aja kali. Betul, mungkin. Atau jangan-jangan dia udah di Lebak Bulus. Ya Allah. Aduh, itu sih. Terus, tapi Bang Zainal nggak pernah ngalamin itu kan? Belum. Mau. Jangan dong. Terus ada lagi. Apa lagi? Jadi ada saya ini saya yang ngalamin ya. Saya yang ngalamin. Jadi saya jalan kan sama teman saya gitu. Dia dari warung waktu itu masih di SKH waktu di pondok kan. Berarti sama-sama disabilitas netra nih. Sama-sama disabilitas netra. Dari warung mau ke pondok kan, mau balik lagi ke asrama gitu. Jarak berapa meter tuh? Nggak jauh sih, kayak paling dari asrama ke warung itu cuman kayak berapa 10 meteran 10 gitu meteran kan. Lah ya. Nggak jauh kan. Cuman karena memang di jalan itu, tengah jalannya itu ada selokan yang agak gede emang kan, ada gede gitu kan. Jadi ada gotnya lah gitu. Nah, saya itu emang nggak pakai tongkat jalannya kan. Saya pikir udah hafal lah gitu kan. Ya, emang biasanya nggak kenapa-napa juga, udah biasa gitu kan. Tapi lagi ngobrol kan, namanya orang kan ngobrol kan, jalan sambil ngobrol gitu kan. Saya jalan sama teman saya megangin saya kan, kalau saya megangin pundak kan. Biar enak lah gitu ya. Nggak bisa nggak mencar. Dia nggak mencar. Terus saya jalan, terus lagi enak-enak ngobrol. Ternyata saya jalannya mepet ke got dan jadi saya masuk ke got itu gitu kan. Teman saya ngikut juga gara-gara teman saya megangin saya. Terus itu dalam? Dia dalam sedengkul. Terus masuk dia malah ngikut karena dia megangin saya, ngagak saya. Jadi Bang Zainal jatuh terus malah ketimpa lagi sama teman jangan-jangan. Iya. Aduh, basah dah saya. Aduh, pokoknya itulah, malu banget di situ kan. Malu ada yang liatin? Ya nggak tahu sih. Terus ditolong nggak? Ya nggak ada yang nolongin. Naik sendiri. Iya, naik sendiri. Udah berjuang banget itu. Iya, naik sendiri gitu. Kok kan bisa katanya udah apa? Ya lagi ngobrol gitu, nggak fokus gitu kan. Iya. Atau jangan-jangan ada yang naruh selokan
Nggak ada, nggak Nggak mungkin ya. ada. Emang selokannya di situ. Nggak pindah-pindah. Takutnya dimindahin. Ada ya, Jadinya enggak tuh. udah capek-capek ngapalin diubah nih. Aduh, ngeri banget itu. Nggak, emang lagi nggak ngeh aja sih. Nggak itu. ngeh. Iya, aduh. Aduh, Udah gitu, apa namanya? Ini lagi bau lagi kan. ya iyalah selokan. Terus pas pulang di pesantren domelin nggak atau nggak gimana tuh pas pulang? Ya Atau- ditanya sih sama kepala asramnya gitu kan. Bawa gini siapa nih gitu ya? Enggak. Bas baru banget nyampe depan. Baru banget nyampe depan gitu kan. Terus apa namanya? Habis gupak di mana? Gitu. Habis gupak di mana gitu kan. Itu jatuh di selokan depan gitu. Ya Aduh, Allah. enggak pakai tongkat sih gitu kayaknya. Biasanya hafal gitu kan enggak itu. Berarti sebenarnya tongkat itu dengan mungkin apa jalan tuh kan ada yang khusus timbul-timbul gitu ya perjalanan trotoar ya. Itu apa namanya? Kayak braille gitu lah ya. Iya, guiding block namanya. Guiding block. Itu berarti ngebantu banget buat teman-teman netra ya buat ke jalan-jalan yang dia baru ya. Iya, ngebantu banget. Cuman karena itu fasilitas kayak gitu terbatas sih, kayak cuman di trotoar, di stasiun, di halte Iya, gitu-gitu juga. Itu juga masih banyak yang minus gitu, maksudnya Rusak gitu ya. iya rusak atau mungkin guiding blocknya itu tetap jalan tapi tengah-tengahnya tiang listrik gitu. Nah, itu kan Jangan- ngeprank namanya ya. Iya. atau kalau di ada yang dagang misalkan Oh. buat di trotoar gitu, ada yang buat dagang gitu. Itu sih yang harus benar-benar diperhatiin lagi sih. Betul. Jadi kita emang harus lebih aware ya, lebih peduli ya, menjaga fasilitas dan kalau sih yang dikorupsi ya, biar makin bagus, makin banyak gitu, Mas. Iya. Biar teman-teman ini nih makin bisa banyak aktivitasnya mandiri gitu, Bang Iya, Zainal. betul. Kalau cerita pilu atau sedihnya nih, tadi saya mau ketawa jadi agak ragu tuh, terus sedih itu kayaknya masuk selokan mah. Enggak sih. Enggak sih, sebenarnya. Ya Bang Zainalnya pun terhibur ya sama cerita itu ya. Iya. Kayak mungkin pas ngalamin ngesak gitu ya, kan lucu jadinya ya. Mm-mm. Nah kalau sekarang kita mungkin kisah-kisah pilu atau sedih, mungkin teman-teman Bang Zainal pernah cerita ke Bang Zainal atau lainnya, mungkin ada yang sampai nggak diterima di keluarganya tuh bagiannya, ada nggak Bang Zainal? Apa ya? Nggak ada sih, tapi Nggak ada ya. iya, tapi mungkin ini jadi pembelajaran sih, kayak misalkan ada teman sih. Dia sebelumnya emang apa ya, belum sekolah gitu kan, belum masuk ke SKH gitu kan. Yeah. Nah, dia di rumah keluarganya itu bener apa ya, bukan nggak nerima tapi belum siap aja gitu, kayak ngasih tahu dia tuh kenalin dia tuh ke dunia luar gitu, karena takut diomongin lah apalah gitu. Jadi dia tuh di rumah aja, bahkan kayak sempet di kamar aja lah, nggak usah kemana-mana gitu kan. Jadi kayak orang tuanya tuh ngelarang dia buat sekolah, buat aktivitas di luar rumah. Malah gitu. dibatasi gitu ya. Betul. Itu sih, jadi kayak sedihnya karena ya itu tadi, dia tuh kan namanya manusia gitu, pasti harus belajar, berkembang gitu kan. Kalau kayak gitu kan kalau orang tuanya mungkin maaf ya udah nggak ada atau gimana, dia nggak bisa mandiri kan jadinya. Betul. Itu sih yang kayak sedihnya gitu. Jadi kayak buat orang tua yang mungkin punya anak disabilitas netra, jangan anggap disabilitas itu sebagai aib gitu. Jadi kayak haruslah buat berdamai sama keadaan, terus atau buat coba ngarahin teman disabilitas ini ke hal-hal yang disukain atau yang benar-benar bikin dia tuh berkembang gitu. Wah, keren banget ya. Keren Bang Zainal ya. Ini pesan-pesan buat mungkin keluarga-keluarga yang punya anggota keluarganya, entah itu anaknya, orang tuanya, kerabatnya, adiknya, kakaknya yang disabilitas netra ya. Enggak disabilitas netra, semua disabilitas. Semua disabilitas. Jadi jangan malah dibatasi, tapi malah didukung apa kelebihan yang dia punya gitu ya. Betul. Karena banyak teman-teman Bang Zainal tuh yang saya lihat juga suaranya bagus, bisa nyanyinya keren banget. Kalau Bang Zainal ini bisa main alat musik juga nggak? Bisa. Apa tuh? main hadro. Hadro ya? Iya. Megang apa? Megang enggak. Megang mic. Megang mic vokalis tuh. Enggak. Megang ini. Megang doang enggak. Hadronya yang bulat. Iya, megang hadro ya. Ya kalau nyanyi namanya beda dong itu vokalis. Kalau megang hadro yang bulat apa yang gede yang kayak gendang itu? Yang bulat. Yang bulat nih yang ini. Gimana cara mainnya itu teman-teman? Ada yang ngajarin? Ada. Sama aja kayak umumnya apa gimana cara diajarinnya? Beda ya, kalau yang umum kan pasti dilihat kan kayak pola pukulan berapanya gitu kan. Kalau di hadro kan ada pukulan 1, 2 segala macam gitu kan, variasi dan segala macamnya itu. Nah, kalau buat kita teman disabilitas netra itu dihafalin bunyinya, kayak dungnya berapa kali, taknya berapa kali gitu kan. Terus juga disesuaikan sama iramanya, kayak temponya gitu-gitu. Jadi kayak lebih lama sih prosesnya. Tapi
Nah, tetap sama pukulannya, tapi ya metodenya aja yang dibedain. Pernah sampai salah mukul nggak gitu? Saya mukul temen gitu. Enggak sih, ya kan hadronnya. Karena kadang-kadang kalau lagi kesal sama temen, lu salah mulu, lu dipukul temennya gitu. Enggak ya, aman ya. Masya Allah. Jadi bisa main hadro. Iya, Oke. itu sih paling. Keren. Tapi kalau nyanyi enggak? Nyanyi enggak? Tahu Bisa. diri ya? Iya, Tahu bisa diri. kabur orang yang Bisa dengar. kabur. Tapi yang lain banyak yang jago-jago nyanyi, teman-teman Abang Zainal ya? Iya, bisa. Oke. Menarik. Kan banyak juga artis terkenal yang tunanetra ya, yang nyanyinya, main violnya bagus gitu. Betul. Oh, keren banget ya, karena rasanya lebih muncul gitu. Menarik nih Bang Zainal ya. Mau ditanya apa lagi Bang Zainal? Udah sih paling itu apa ya, apalagi udah ya. Udah. Males. Enggak usah bingung takutnya bingung apa lagi. Lu ada ide lagi enggak? Udah. Oke, Bang Zainal. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, atau enggak ya pertanyaan selingan lah. Iya. Buat penasaran aja. Kadang kan kita kalau di pondok gitu ya, ada kenakalan tuh. Apalagi si remaja ya. Hal paling bandel apa sih yang pernah dilakuin sama Bang Zainal atau enggak teman-teman yang tunanetra ini? Hal bandel apa ya? Misalkan pura-pura ngeliat gitu kan. Nipu orang umum apa gimana? Pernah nggak sih ada hal yang paling bandel atau nggak dicap bandel lah? Kalau di pesantren itu apa sih? Apa ya? Kabur mungkin atau apa? Ini paling apa namanya, karena kan ini ya guru di pesantren kan sama-sama nggak ngeliat gitu Gurunya juga pada nggak ngeliat? Iya, ada yang nggak semua sih ya, tapi ada yang memang nggak ngeliat juga gitu kan. Nah itu apa namanya, kita muridnya yang ngeliat, gurunya juga nggak ngeliat gitu kan. Nah belajar gitu kan, kita sama belajar gitu. Nah itu paling kita ini sih kayak apa namanya, kan setoran ya, misalnya kayak baca Al-Quran gitu kan, tahsin gitu kan. Nah kalau gurunya kan pasti harus dengerin yang satu-satu gitu kan. Nah kita yang lain itu ya udah kadang keluar juga nggak izin gitu kan. Dia nggak ngeliat ini gitu. Iya. Kita bercanda juga nggak tahu gitu kan. Atau malah pas setoran pakai suara orang lain ya? Enggak sih. Ketahuan orang suaranya beda. Beda. Iya, paling itu sih, keluar nggak izin gitu kan. Paling itu sih. Sangat bandel itu ya. Iya, aduh, jangan ditiru ya. Mumpung guru saya nggak ngeliat nih, saya cabur aja gitu ya. Iya. Kantin mana gitu ya. Jadi dia bener-bener gurunya nggak nge sih waktu itu, lagi pas nggak nge gitu. Ya. Iya. Waduh, ini gurunya harus nonton ini. Jangan. Menarik ya. Kadang kan juga kalau sama laki nih Bang Zainal, kalau di pesantren ya suka nyukurin temennya. Sana pernah nggak? Nyukurin? Enggak sih. Enggak lah, ngeri banget tuh kalau dicukurin temennya ya. Nyukur apa tuh? Enggak. Tapi kalau Bang Zainal nyukur kumis sendiri bisa? Bisa. Potong kuku juga sendiri. Oke. Kan. Kalau motongin orang nggak pernah? Nggak pernah, jangan. Tapi kalau aktivitas nih, kan kalau secara awam ya, secara umum lah, rata-rata disabilitas netra atau yang nggak bisa ngeliat itu pekerjaannya, kalau nggak terkenalnya ini ya, tukang pijat, kalau nggak tukang apa ya, herbal terapi gitulah ya, itu pijat. Atau kalau bekam juga bekam yang apa namanya, bekam kering ya, yang nggak ditusuk pakai jarum gitu kan. Sama mohon maaf nih, kadang-kadang yang jualan kerupuk pinggir jalan. Nah itu kalau Bang Zainal lihatnya tuh kayak gimana sih fenomena itu? Apakah sebenarnya mereka bisa lebih atau memang itu udah bagus banget, maka buat mereka udah alhamdulillah kan difasilitasi bisa mencari nafkah, apa gimana Bang Zainal? Kalau menurut saya sih harusnya bisa lebih ya. Apalagi karena kan ada kecanggihan teknologi sekarang gitu, yang memang kita juga harusnya bisa bersaing gitu kan di dunia kerja umumnya gitu. Karena ada kan di laptop sendiri ada screen reader tadi ya namanya. Nah itu kita juga bisa bikin apa ya, coding sederhana gitu. Ada teman saya juga ternyata, tapi dia jago coding tuh. Wow, seriusan? Iya ada. Oh malah siapa namanya tuh yang dulu di anak Mika juga, Rido? Iya. Bisa organ tunggal ya? Betul. Organ tunggal. Arjen. Jadi DJ nggak lama itu ya? Main keyboard itu. Main keyboard, wow. Tuh main komputer juga, Rido juga jago tuh. Dia pernah bikin aplikasi website sederhana, main gunting batu kertas. Tapi itu di laptopnya gitu. Oke. Jadi kayak seharusnya bisa lebih. Cuman karena memang mungkin apa ya, banyak yang belum, perusahaan yang belum atau tempat yang belum tersosialisasikan gitu. Jadi kayak masih image-nya disabilitas netra tuh ya pekerjaannya sebagai itu gitu.
fisik lah gitu, entah itu mijit Iya. atau bahkan tadi jualan kerupuk pinggiran jalan. Dianggapnya yang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin seperti itu kita nggak bisa gitu. Mungkin Padahal bisa asal disesuaikan gitu. iya betul, disesuaikan dengan metodenya gitu ya. Iya, metode dan kemampuan dari disabilitasnya sendiri. Mungkin ya yang kemarin yang jualan kerupuk atau yang pijat mungkin karena pada masa itu teknologi belum seperti sekarang gitu ya. Jadi ya pilihannya nggak banyak dan itu pun dalam tanda kutip diwadahi agar bisa tadi bermanfaat mungkin ya. Dan insya Allah di masa sekarang dan masa depan tentu hal seperti itu tentunya akan lebih luas lagi ya. Iya. Bukan hanya sebatas di sana ya, tentunya bakal banyak hal yang bisa dilakukan. Betul, apalagi kan kayak kita di Mika juga belajar public speaking kan. Betul. Ya bisa lah bisa jadi motivator, bisa banget. Ya kan, bisa juga jadi voice over gitu kan. Oh iya bener, voice over dan suara kan. Iya, jadi penyiar radio gitu kan bisa. Betul. Cuman karena ya itu tadi masih belum tersosialisasikan, jadi tempat-tempat itu belum tahu nih kalau disabilitasnya ternyata bisa kayak gini gitu. Betul. Bahkan kalau Bang Zainal ini waktu di Mika yang saya lihat orang yang public speakingnya seperti orang yang normal gitu, artinya yang non disabilitas gitu ya, artinya bisa ngelihat karena tatapan gaya pandangnya Bang Zainal, gestur wajahnya, kepala itu mirip banget kayak orang-orang umumnya aja gitu. Apalagi pas pakai kacamata jadi nggak ngeh kalau yakin nih disabilitas nih. Saya sempat mirip itu pura-pura enggak lah ya. Maksudnya kayak wah kok keren banget gitu, nggak kelihatan disabilitasnya karena mungkin ada beberapa disabilitas yang bingung gitu kan gesturnya. Kalau Bang Zainal tuh kayak udah lancar banget. Emang bakatnya mungkin di situ ya, speaking dan bisa ngajar. Ya sekarang ini podcast kayak madep kamera kayak ngerti loh Bang Zainal nih. Kan udah dikasih tahu tadi di area sana. Dibocorin ya. Gitu ya. Iya. Oke Bang Zainal, makasih banyak Bang Zainal atas waktunya nih. Ya. Nggak terasa ya hampir 2 jam kita ngobrol. Insya Allah nanti kalau udah tayang kita kabarin ya. Biar dilihat sama guru yang tadi ya. Jangan dong. Ya Bang Zainal, makasih banyak inspirasinya hari ini. Buat kita semakin semangat lagi buat bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang, buat dekat sama Al-Quran dan juga lebih aware, lebih peduli sama teman-teman disabilitas, khususnya tunanetra. Ya, Bang Zainal, makasih banyak. Teman-teman semua, jangan lupa di-share, di-subscribe, dan juga boleh tulis di kolom komentar kira-kira hal apa lagi atau narasumber siapa lagi yang harus kita undang. Karena insya Allah di Aksyana kita bisa mewadahi banyak hal, tentunya demi kebaikan umat dan demi kemaslahatan banyak orang. Sampai jumpa di podcast Aksyana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.